zaman-zaman lulus sekolah saya masih anak pang kalau bisa bilang. Jadi rambut saya mohak kayak Beckham gitu bang. Oh, pang. Mohak. Terus saya pakai celana gantung, pakai hoodie, bawa tas gemblok, sendal jepit tapi yang sebelah tuh talinya rantai. Oke. Buat nyirin anak pang gitu kan. Iya. Jadi, jujur aja saya benar-benar gak siap waktu itu bang. Saya gak siap buat. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan Jastol. Kami lebih bagus daripada Jebret, kami juga lebih bagus daripada FIFA Goal. Kami lebih taktikal daripada ruang taktik. Kami juga lebih bagus daripada garis tengah. Kami lebih mendidik dibandingkan dengan website PSSI. Kami juga lebih bagus daripada federasi ini. Kami lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada regulasi 5+1 pemain asing. Betul. Kami lebih bagus daripada ribut-ribut klub dan timnas soal kalender FIFA. Kami juga lebih bagus daripada manajemen Persipura. Iya. Iya. Sebentar lagi kita satu divisi. Liga jangan Persipura tolonglah ya. Tetap di Liga 2 tahun ini, tahun depan masuk Liga 1 kembali. Amin. Ya, oke. Hari ini kita kedatangan siapa? Nah, ini Podcast Indonesia Timur is back. Yo, is back. Podcast Intim is back. Intim. Maluku datang. Yo, satu darah semua bersaudara wes. Datang. Ini abang-abangannya Manahati di sini nih. Ini senior sekali nih. Senior ya Manahati. Ini di sini nih. Ini senior nih. Di sini. Manahati. Alvin. Mereka baru adik-adik sekali. Baru coba-coba nakal itu. Nah, ini. Kalau ini sudah sangar dari dulu sekali. Sudah sangar. Iya. Gelarnya 2 bintang. Apa tuh? Back to back di Bali United. Di Bali United? Yoi. Ya, 2 bintang. Celininya Indonesia. Celini Indonesia. Indonesia. Ini lebih ke bukan Celini sih. Siapa? Pepe. Lebih sangar bro. Bro. Okay. Hanya bisa ditenangin oleh Sergio Ramos. Ini orang. Iya, sama Cristiano Ronaldo. Yang bisa tenangin orang ini. Dulu gue pernah lihat dia main futsal juga. Oh, di mana? Di Jakarta. Oh, main futsal. Futsal dia. Sangar juga? Sangar bos. Sangar ya? Sangar. Ya oke. Kita langsung sambut saja. Langsung saja. Inilah dia Abang Leonardo Pamaho. Gokil. Tapi beda ya kalau di sini ya. Kalau ya. Abang Leo sehat-sehat Abang? Sehat, puji Tuhan sehat abang-abangku. Wih, luar biasa. Abang sekarang saya mau tanya usia dulu. Usia berapa? 40 tahun bang. Pas ini 2023? Ya 2023 40 tahun. 2023 40 tahun. 40 tahun ya. Masih main bola Liga 1 40 tahun. Weh. Amin. Iya. Terus bang lanjutkan sampai 45. Oh. Iya supaya di atas Buffon. Buffon berapa bang? 45. Buffon 45. Buffon 45 baru pensiun. Wawan Widiantoro berapa sekarang? Masih 46 kemarin saya baca. 46 masih main di Liga 3. Wawan ini. Iya. Tahu. Wawan Kediri masih 40 berapa? 6. Wah itu lebih tua lagi. Nah, gila sih. Berarti kita harus nunggu Bang Leo memecahkan rekornya Wawan. Iya. Karena Abang Leo itu sadar atau tidak kayak kembali muda terus. Iya kan? Waduh. Jadi orang pikir memang pemain muda terus. Karena tiba-tiba di Persema dulu kita tahu pemain muda. Di Arema juga kita tahu pemain muda. Terus tiba-tiba pemain utama di Bali, di Persija. Iya. Ya orang kan pikir wah masih di usia puncak nih. Tidak ada yang tahu KTP-nya ini usia berapa. Tapi klub pertama apa? Klub pro pertama kali? Klub pro pertama kali Persija bang. Berarti klub pertamanya Persija Jakarta? Klub pertama Persija Jakarta. Tahun? 2002 bang. 2002 bos. 2002. Itu futsal dulu main bola dulu sih bang? Sepak bola dulu. Oh sepak bola dulu? Saya sekitar tahun 2007 atau 2008 gitu sama Biang Bola. Oh sama klub Biang Bola. Ya. Oh sepak bola dulu baru. Sepak bola dulu pas liga selesai saya main futsal gitu. Nyambi main futsal karena waktu itu memang pas liga selesai. Oh. Nyambinya tapi di Liga Pro. Itu Biang Bola Liga Pro 2 ya? Enggak, Liga Pro 1. 1 ya? Iya. Sudah langsung muncul di 1 ya? Iya. Bareng Dupiat, Fak-Fak. Waktu itu
Iya kalau nggak salah ada Dupiat, kalau nggak salah. Tapi final saya ingat sama semifinal sama Pelindo terus sama PLN. Iya, elektrik kan. Finalnya PLN. Jelani masih di elektrik waktu itu ya. Jelani Lajanibi. Kalau nggak salah ya. Itu abang masuk sampai final, juara? Juara 2. Oh final. Final lawan apa? Lawan PLN, elektrik. Iya, elektrik PLN. Iya. Liga pertama. Nyambilnya masuk final Liga. Itu 2002 usia berapa tahun tuh? 19 tahun jalan 20 itu bang. Kok bisa tiba-tiba main di klub sebesar Persija Jakarta? Karena waktu itu memang saya ikut kompetisi amatirnya Persija, Trisakti FC. Oh iya Trisakti. Ya, kan Persija ada kompetisi amatirnya kan ada sekitar waktu itu di divisi utama ada 18 klub, salah satunya ya Trisakti FC, terus ada seleksi untuk masuk tim senior. Setelah Persija juara 2001, saya ikut seleksi tim senior sama seluruh pesertanya dari tim amatir. Terus puji Tuhan kepilih masuk di senior. Oh setelah yang Persija juara itu ya berarti. Setelah Persija juara. Masuknya bareng siapa waktu itu? Ada namanya Yang masih beredar lah di zaman-zaman sekarang. saya agak lupa. Cuman Mulki. Enggak, Mulki setelah mungkin 2004 Mulki. Mulki PK. Mulki Ada Alif Mulki Hakim. Alif Hakim. Persija juga pernah sih. Itu Iya. Melki. Melki Peki. Bukan Mulki. Nah itu 2002 berarti terpilih dari Liga Amatir. Ya. Terus akhirnya terpilih tanda tangan kontrak tuh. Iya bang, masuk senior harus tanda tangan kontrak. Oke. Iya. 2002 tuh yang pelatihnya. Pelatihnya Sofian Hadi sama Mundari Karya asistennya. Oke. Lagi-lagi Mundari Karya nih. Itu Toyo udah back di situ ya? Antonio waktu itu backnya ada Antonio Claudio, Aris Indarto, Nur Alim, Warsidi sama Joko Kuspito. Oh iya betul. Abang berarti hitungannya nggak main dong kalau backnya sebagus-bagus itu semua. Iya karena memang kan saya dari Dari junior tim muda, kan. iya. Ya untuk waktu itu kalau bisa dibilang Isi kita kuota pemain lah. magang. Oh oke. Kita pemain magang Oke. jadi bisa dibilang karena kan untuk pembinaan. Iya, Jadi Oh, regenerasi ya. Tapi 2002 itu ada di sepanjang liga itu ada debut tidak di situ? Enggak pernah debut. Sama sekali Sama ya? sekali enggak pernah Latihan debut. aja ya. Iya. Cuman latihan iya. Enggak pernah debut karena ya memang susah banget. Bang Jabrik bos. Iya. Jabrik, Aris Aris Indarto. Indarto. Darto, Antonio Claudio. Iya. Iya gila sih itu. Karena kan waktu itu masih pakai 5 back. Iya, 3 back, 3-5-2, 3 center back. Jadi kan untuk pelengkap latihan kan pas kan 3 di Iya. 3-3 ya. 3. Tapi dari Bang Leo sendiri saat tanda tangan kontrak itu target dalam diri abang apa? Emang pengen pengalaman aja apa pengen ikut langsung debut di liga saat itu? Ya waktu itu saya sih ngerasanya udah sangat beruntung sekali bisa masuk tim senior apalagi sebesar Persija. Jadinya saya cuma pengen timba pengalaman aja sebanyak-banyaknya sama Senior. selama di sana ya dan sama pemain-pemain senior di sana. Gitu. Nggak ada niat, nggak ada kepikiran gitu untuk main gitu. Jadi emang benar-benar cuma pengen Pengalaman dulu. cari pengalaman benar-benar gitu. Siapa bang yang akhirnya yang cukup sering mengayomi abang saat itu? Saya waktu itu hampir semuanya karena saya bisa dibilang senior-seniornya waktu itu asik-asik bisa dibilang kayak Bang Jabrik gitu kan. Iya, iya. Mas Aris Indarto sama Bang Warsidi. Tapi saya sekamar sama Bang Warsidi. Jadi saya bisa bilang dia salah satu idola saya juga. Karena banyak memberikan masukan, banyak kasih semangat juga untuk saya waktu itu Bang Warsidi. Karena saya sekamar juga gitu sama dia. Tapi main kadang-kadang ya sama Mas Aris Indarto saya juga kadang-kadang saya sering diajak makan sama dia gitu. Sering main ke kamar dia main PlayStation. Deket juga gitu sama dia. Itu di usia begitu sebelumnya kepikiran tidak waktu main di Trisakti itu untuk bermain di klub profesional pertamanya adalah Persija Jakarta. Sebenarnya saya nggak ada kepikiran, nggak ada kebayang gitu. Kalau saya boleh cerita, saya ingat waktu itu saya mau buka puasa bersama. Setelah kompetisi amatir itu selesai, kita kalau nggak salah juara Trisakti waktu itu. Terus kita ada buka puasa bersama di Menteng, di rumah makan Padang di Menteng di depan Stadion Menteng Persis. Terus pengurus saya bilang bahwa Persija lagi ada seleksi. Persija waktu itu seleksi 2 hari, bulan puasa tanggal 5 sama tanggal 6. Ya. Tanggal 5 itu kita buka puasa bersama pengurus Trisakti semuanya. Terus ada pengurus yang bilang bahwa Persija lagi ada seleksi. Terus mereka suruh saya ikut. Gitu. Karena saya waktu itu di Trisakti juga baru pemain baru dan baru naik gitu ke tim intinya. Terus saya disuruh ikut. Akhirnya tanggal 6 itu saya datang dengan memo dari Trisakti, dari klub amatir.
Begitu saya datang, saya lihat kondisinya kayaknya udah ada tim utama. Karena waktu itu kita hari kedua itu uji coba lawan tim Persija. Tim Persija senior. Ya. Yang seleksi ini ya? Yang seleksi. Biasa kan kalau uji coba pertandingan babak pertama biasanya yang turun kan pemain yang jarang main gitu. Iya. Lawannya kebetulan pemain yang udah jadi seleksi ini udah tim utamanya udah kebentuk. Yang seleksi udah kebentuk tim utamanya gitu. Jadi ya saya main babak kedua waktu itu. Oke. Lawannya tim intinya Persija. Persija. Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, saya ingat pemain-pemain depannya. Tapi waktu itu puji Tuhannya saya teman-temannya ini pemain-pemain dari PSTNI, PS Angkatan Darat. Jadi kan badannya besar-besar semua. Saya ingat waktu dulu PSTNI itu besar-besar badannya. Jadi saya ngerasa wah ke backup nih gini sama temen-temennya udah gede-gede nih badannya. Tapi tuh abang posisi sudah back gitu? Udah center back. Center back di sebelah kanan. Saya waktu itu saya ingat. Jadi ya udahlah saya berusaha untuk lepas aja karena saya nggak ada pikiran kayak gimana pikiran harus masuk atau apa. Cuman karena saya berpikirnya kayaknya udah ada tim utamanya ini gini. Tahu-tahu saya ingat pas tanggal 31 Desember saya mau seleksi untuk seleksi Prapon DKI. Oke. Saya dari Senen kalau nggak salah ingat sama teman-teman saya kita habis beli barang-barang thrifting di Senen. Dulu kan ada di Senen banyak tuh bang barang-barang thrifting di bawah jembatan di Senen tuh. Saya ingat saya di sana saya dari Senen saya pergi ke Menteng sama teman-teman saya untuk seleksi Prapon DKI. Tahu-tahu pas sampai di kantor depan di Menteng itu kantornya amatir. Ya. Jadi kan Stadion Menteng kantor depannya untuk amatir yang kantor di belakang untuk Persija senior sama mes gitu. Tahu-tahu pas sampai kantor depan saya dapat surat panggilan. Ada 4 nama yang kemarin seleksi itu tanggal 5 sama 6. Ada 4 nama untuk masuk ke tim senior. Salah satunya saya. Saya juga jujur kaget banget gitu. Padahal saya datang untuk seleksi Prapon, untuk seleksi junior gitu, Prapon DKI. Tahu-tahu malah dapat surat panggilan untuk tim senior, saya langsung dikasih surat. Saya disuruh ngelapor ke kantor di dalam di mes gitu. Ya udah saya lapor, ketemu dokter, langsung saya disuruh latihan. Gabung dengan tim senior. Tim senior. Saya ingat waktu itu saya masih zaman lulus sekolah, saya masih anak pang kalau bisa bilang. Jadi rambut saya mohak kayak Beckham gitu bang. Oh pang. Mohak. Terus saya pakai celana gantung, pakai hoodie, bawa tas gemblok, sendal jepit tapi yang sebelah tuh talinya rantai. Oke. Buat nyirin anak pang gitu kan. Iya. Jadi jujur aja saya benar-benar gak siap waktu itu bang. Saya gak siap buat. Benar-benar gak siap. Jadi saya datang langsung suruh ikut latihan. Jujur saya malu banget waktu itu karena rambut saya kondisinya ngepang waktu itu. Jadi sama Nur Alim udah diketawain sama Warsidi. Itu kan orang suka ketawa ya pokoknya gak bisa ngeliat hal lucu dikit udah ketawa aja Warsidi itu orang apa. Nah, jadi pas besoknya latihan, hari kalau nggak salah tanggal 1 atau tanggal 2-nya latihan gitu, setelah tahun baru sama Bang Nur Alim, saya disuruh potong rambut gitu. Oh Bang Jabrik yang nyuruh. Iya sama Bang Padahal Jabrik. dia juga jabrik. Iya benar, tapi Jabriknya kan lain. Dia sudah timnas. Jabriknya semuanya, kalau saya Jabriknya tengah doang. Dan dia juga udah timnas. Iya. Jadi kayak gitu Bang cerita. Oh, berarti maksudnya tiba-tiba ya juga ya. Tiba-tiba Bang saya juga nggak sangka gitu Bang. Kepikiran luar biasa berarti. Tiba-tiba masuk Persija dan 2002 itu musim pertamanya Bang Leo. Betul. Tapi Trisakti itu tim kampus atau apa? Trisakti dibiayain oleh yayasan dari kampusnya Trisakti. Tapi Karena abang bukan kuliah di Trisakti? saya bukan kuliah di Trisakti, kuliah saya di UKI. Oh. Uki gak ada main bolanya ya? UKI ada main bolanya Bang. Tapi pindah KTM. KTM pokoknya anak ini nih. Futsal rame banget dulu kan. Berarti pemain jago biasanya. Liga Kelme apa dulu. Ada Kelme saya ikut Bang. Oh iya futsal ini emang jagoan Kelme futsal. saya ikut Bang di Gor Bulu Tangkis. Iya Kelme itu. Itu mewakili mana tuh? Kampus mana? UKI Bang. Oh, UKI saya kalau futsal UKI pasti. Saya kampus saya UKI. Oh murni ya. Maksudnya benar ya. Murni saya kuliah murni bukan kata abang yang curiga ya Bang. Saya murni Bang. Saya kuliah. Teman-teman saya dulu ya ikut Kelme termasuk Jailadi. Siluman semua ya? Siluman kampus semua. Tiba-tiba kuliah, sejak kapan kau kuliah di sini? Bulan lalu kita masih ketemu di kampung. Tapi Jailani kan stay kan Bang? Iya. Pada akhirnya kan. Iya. Waktu Kelme Awal-awalan kan enggak? dia masih di Fakfak. Oh iya. Ikut Kelme. Tapi mewakili. Itu turnamen futsal itu pemain beneran semua ya berarti ya? Iya. Bukan yang mahasiswa-mahasiswa. Ada tiba-tiba ada angkatan saya tuh. Setelah Kelme apa Piala Kampus ya? Apa Liga Universitas? Ada Liga Universitas tuh. Iya.
Ada teman-teman saya tiba-tiba Liga Futsal apa Liga Futsal? Iya, Liga Futsal mahasiswa. Liga mahasiswa. Liga mahasiswa. Lifuma. Itu banyak tuh. Teman-teman saya yang perasaan satu angkatan kayak, hah? Kok kamu ada di situ? Kok kuliah di Jakarta? Padahal. Iya, karena dia mewakili kampus itu. Jadi itu kalau main futsalnya di UKI, kalau main bolanya di Trisakti nih. Jadi setelah amatir itu saya masuk ke Persija, saya udah nggak main lagi untuk Di amatir? Iya. Tapi saya kuliah itu tahun 2003, 2004 Bang. Di UKI? Di UKI, dari angkatan 2003 saya. Saya mulai main, udah mulai aktif itu di lapangan gedenya, liga Futsalnya. liga kampusnya, liga kampus mahasiswa. Terus di liga futsalnya saya main di misalnya lapangan gede sama lapangan futsal juga saya main gitu. Mewakili Kalau UKI nih ya? Iya, kalau lapangan gede kan kita main di Kuningan kan. Iya. Kalau kampus kan, kalau futsal kan kita di banyak lah lapangannya gitu. Ada di Simpruk, terus Ada di itu yang punya Tio Nugroho apa? Tifosi ya. Iya. Iya itu. Berarti akhirnya jelas nih sebagai pemain lapangan besar. Ya, Setelah kontrak itu. Nah kontrak itu berapa lama tuh? saya waktu itu kontrak 1 tahun. Hah? Terus karena saya tarkam di rumah di 17-an di kampung sendiri, saya cedera. Akhirnya saya nggak lanjut yang musim 2003, 2004 saya nggak lanjut. Tapi ada tawaran kontrak lanjutan? Nggak ada juga waktu itu karena mungkin saya karena pulang aja gitu karena kayak nggak tahu. Mungkin surat menyuratnya saya juga nggak ngerti kayak gimana juga. Jadi kayak udah hilang gitu aja. Saya cuma setahun aja di Persija waktu itu. Oke. Terus lanjut ke Persipur Purwodadi. Siapa yang tawar ke sana? Nah ada temen orang Ambon juga anak Depok namanya Richard gitu. Omnya ngelatih di sana di Persipur Purwodadi. Liga berapa? Kalau sekarang Liga 2 berarti? Liga 2 waktu itu Liga 2 masih kampung keluar kampung jadinya sekarang Liga 3. Richard ini pemain futsal juga bukan? Bukan. Oke. Nggak tahu kalau dia main futsal setelah itu tapi waktu sama saya dia bukan pemain. Oke. Iya. Dia yang tawar lah. Dia yang ajak gitu. Karena saya sering tarkam di daerah Depok. Akhirnya kenal sama dia. Terus dia ajak saya ke sana gitu ke tim. Karena juga mungkin dia diajak sama omnya ke Purwodadi itu. Persipur Purwodadi. Diajak saya untuk Liga sana. berapa tuh abang? Liga 2 kalau sekarang Liga 3. Iya. Oh kalau pakai Kalau dulu sekarang karena kan dulu kan divisi utama. divisi utama. Utama Ya. Liga 1, Liga Betul. 2. Oh. Jadi jatuhnya Liga 2. Divisi 1 berarti ya? Iya, Jadi Liga 2 ya benar. Liga 2. Liga 3. Liga kalau sekarang Liga 3. Kalau sekarang Liga 3, Liga Liga 3 yang regional ya. Iya. Itu kondisi abang udah beres cedera? Saya udah selesai cedera waktu itu. Ini Udah selesai cedera, jadi saya ikut sama dia Purwodadi setengah musim. 1 musim, terus saya pulang ke Jakarta, ikut Prapon DKI, sama kuliah waktu itu. Saya kuliah juga kan, Ini next 2003. PON berarti ya? Iya, bukan PON PON yang yang kemarin ya? kan tidak jadi daftar kan? iya. Tidak jadi seleksi ya. Berarti 4 tahun kemudian nih. Iya kan? PON 4 tahun kan? Iya, Bener. Iya tapi praponnya Oh iya mulai pranya dari ya 2 berarti 3 tahun, tahunan iya. ya benar. Prapon. Saya ikut Prapon. Abang ikut Prapon DKI ya? Iya. Sebenarnya abang Itu kan waktu itu kan Porda kan, kalau apa, Iya. saya bukan Prapon itu, Porda kalau nggak salah. Oh Porda, Jadi oke. kualifikasi dulu untuk ke Prapon. Iya. Porda kan, antar di daerah dulu Jakarta Timur. Iya Porda benar. Baru abis itu mewakili untuk Prapon. Betul. Oke. Baru Prapon DKI, setelah itu nanti baru ke PON gitu kan. Iya. Bang Biasanya Leo kan tuh berarti emang lahiran Jakarta ya? Saya kelahiran Jakarta. Oh. Yang di Maluku itu Papa saya Maluku tapi udah merantau ke sini juga. Merantau ke Jakarta. Lahir besar di sini. di Bang. sini Iya, berarti. lahir besar saya di Jakarta. Oke. Gak pernah, Tapi mainnya tetap sama orang-orang Ambon. kebetulan kumpulnya nggak sama orang-orang Ambon gitu. Oh kalau dulu itu yang Richard dan teman-teman yang futsal yang orang-orang Ambon juga yang akhirnya rekomendasi ke sana. Itu cuman saya ketemu sama Richard ya di Tarkam aja itu di futsal. Tapi memang nggak Bukan di Jakarta teman itu- main ya? Iya bukan teman main. Teman main waktu itu kebanyakan ya anak-anak bisa dibilang anak Jakarta aja gitu. Anak-anak yang dekat-dekat rumah gitu. Tapi nggak banyak orang Ambonnya gitu. Nggak bisa dibilang nggak ada gitu orang Ambonnya. Mungkin cuman saya aja. Oke, iya. Tampilannya tapi timur banget ya. Iya. Bang Leo tuh udah guratnya tuh udah timur gitu.
Banyak sih yang begini yang dari yang Jakarta. memang Perawaka ada teman-teman beberapa kayak Rais Suci. Nah itu juga kan merasa besi tapi tidak pernah pulang, tidak pernah apa aja. Kayak cuma muka dan nama. Iya, logatnya udah Iya. Betawi. Logat Betawi. Setelah Purwodadi main Porda. Setelah Prodadi saya main untuk Prapon DKI. Setelah itu saya ke Persikabo waktu itu, Persikabo Bogor. Oke. Ini dari rekomendasi dari mana lagi nih? Kalau Persikabo Bogor memang waktu itu Mereka pantau. saya lupa kayak gimana, entah itu saya seleksi atau direkrut langsung gitu, saya lupa kayak gimana saya ke Persikabo. Tapi setelah itu waktu itu saya ikut Persikabo karena waktu itu pelatihnya Bambang Nurdiansa. Om Banu. Om Banur. Saya sama teman-teman saya yang dari Prapon ini ada beberapa orang yang ke Persikabo. Apalagi Om Banur suka sekali pemain muda kan. Ya betul. Saya sudah pernah kenal sama Om Banur waktu seleksi Under 20 waktu di Persija itu saya seleksi Under 20. Pelatihnya masih Om Banur juga di timnas waktu itu, timnas Under 20. Jadi pas ke Persikabo ya saya kenal lah gitu sama Om Banur gitu. Persikabo itu divisi berapa dulu? Waktu itu divisi 2. Divisi 2. Liga 2-nya ya? Apa? Divisi divisi 1, utama, hah? divisi utama iya. Iya, liga kedua kan. Divisi 2 untuk naik ke divisi 1 waktu itu. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya ingat. Ya. Berarti setara Purwodadi. Iya. Oh, oke. Oke. Oh, masih di bawah. Tapi waktu itu dia udah ada di nasionalnya, Bang. Putaran nasional. Udah ada di putar nasionalnya. Oh, Persikabo tinggal mau udah naik aja nih. tinggal udah di putar nasional gitu. Dia nggak perlu lagi regional ya. main di regional. Gitu. Jadi dia udah tunggu nih. Oke. Dia udah tunggu untuk naik ke divisi 1 waktu Iya. itu. Dan puji Tuhan kita naik karena ada 6 tim kalau nggak salah waktu itu yang naik ke divisi 1. Oke. Salah satunya Persikabo. Oh, abang Waktu yang itu bawa tuh Persikabo. kita putaran di kalau nggak salah 6 besarnya itu waktu itu kita putaran di Bojonegoro terakhir sana tuh. Memang kita nggak juara tapi kita lolos ke divisi 1 waktu itu. Oh. Kalau nggak salah saya ingat sama Wamena kalau nggak salah itu. Waktu Yang itu naik ya? Oh, bareng ya. yang naik. Wamena ke divisi 1. Iya. Promosi lah akhirnya ke divisi 1. Iya. Kontrak tetap tuh akhirnya. Nah dari situ ada pemanggilan karena 2004 itu saya selesai mungkin di sekitar tengah bulan 6. Persija waktu itu banyak pemainnya yang dipanggil untuk tim nasional. Jadi sekitar ada 7 orang dipanggil untuk tim nasional Persija. Saya dipanggil gitu anak-anak Prapon, ex Prapon DKI. Dipanggil untuk membantu sebenarnya, membantu Persija latihan. Karena mereka kekurangan pemain kan. Iya. Ya. Dia cari pemain yang junior untuk tambahan di latihan. Nah salah satunya saya, ada beberapa teman-teman saya, ada 4-5 orang. Karena kan waktu Prapon DKI itu kita sering uji coba sama persiapannya kita uji coba sama Persija. Ada 2-3 kali kita uji coba, jadi waktu itu Pak IGK Manila manajernya mereka memanggil anak-anak dari juniornya, yaitu pemain-pemain yang ex Prapon untuk membantu Persija. Gitu, untuk membantu Persija latihan karena Persija kurang pemain. Panggil timnas. Akhirnya saya masuk lagi ke Persija sama teman-teman saya ada 4 orang. Persija 2004, terus di akhir musim kalau nggak salah 2000 sebelum kita ada turnamen sebelum tsunami Aceh. 2006. 2006 ya? 2004. 2004 kan? Iya, 2004 iya, betul. 2004 kita ikut turnamen di Aceh, Piala Gubernur Abdullah Putih. Kita ikut turnamen di sana. Terus kita bisa sampai final gitu. Ketemunya sama Persija Timur. Persija. Ya, Persija sampai di final kita. Kita main sampai di final, kebetulan juga puji Tuhan saya main sampai di final. Jadi pemain-pemain yang mungkin yang mereka anggap berprestasi, mereka lanjutin di tahun selanjutnya di 2005. Saya udah kontrak lagi akhirnya. Dengan Persija? Dengan Persija. Oke. Profesional lagi? Iya profesional lagi. Saya sendiri dari 4 orang teman-teman saya yang waktu dari itu, Prapon DKI, iya. saya sendiri yang dikontrak untuk musim 2005 nih tim senior gitu. Berarti 2005. ini kontrak yang kedua kalinya ya? Kontrak yang kedua kalinya. Nah kalau kontrak kedua kali ini berarti
pengennya main udah ini dong, bukan pengalaman lagi dong, ini mau ngejar inti nih kalau ini. Betul Bang, karena memang waktu itu saya udah mulai pikir saya udah banyak bermain ya di Prapon, terus di Persipur, Udah terus ada juga di prestasi Persikabo. juga, Saya rasa nih waktunya saya juga harus punya target lebih gitu. Untuk saya bukan cuma sekedar seneng di cadangan aja, seneng buat nonton aja gitu senior-senior main. Tapi saya juga pengen ikut andil di dalam suatu pertandingan dalam sebuah tim gitu. Pelatih siapa waktu itu Persija? 2005. Sudah ganti kan? Sudah ganti Bang? Ceko bukan? Hah? Ruben Bukan. Ruben Ceko mas striker. Kabon 2005 bukan? kalau nggak salah. Bukan Bendol ya? Arcan Yuri. 2005 Arcan Yuri. Arcan Yuri. 2007 baru pindah Persija ya? Persib ya? 2006. Oh 1 tahun langsung? Oke. Arcan Yuri Bang 2005. Berarti Karis Yulianto masih di situ. Oh ini yang Iya. skuad yang Kamaruk ya? Betul, kita Kamaru yang kipernya ini 2 kali, bukan Bang. Yang 2 kali final. 2 kali final tapi kita runner up. Karis, Aris Indarto. Aris Indarto, ada Hamka. Oh iya. Wah itu juga. Iya. Ya. Nah itu terus gimana? Itu rame juga itu di belakang. Itu ramai juga bang. Iya, memang itu lumayan juga cukup lumayan juga persaingannya gitu Bang. Kayak saya kalau nggak salah saya ingat juga saya juga jarang main juga itu karena memang waktu itu Hamka juga datang dari tim nasional ya kan. Tapi sempat debut. Saya lupa saya sempat debut atau enggak, kayaknya seingat saya kayaknya saya nggak pernah gitu. Oh, Ya kayaknya nggak pernah main. Di 2 turnamen itu Copa sama Liga pun, Copa pun enggak Bang Leo. Saya juga agak lupa gitu Bang. Kalau saya ingat kayaknya saya jarang main waktu itu. Biasanya kan debut di Liga 1 itu yang paling diingat oleh seorang pemain. Saya pertama kali main di Liga Utama. Ya itu sebenarnya. Saya lupa banget. Ini match lawan ini skornya berapa itu biasanya paling diingat ya. Karena ini sudah keseringan sebelum di pro udah terlalu banyak. Prapon, futsal, macam-macam. Terus pas main tanda tangan pertama kan ada Nur Alim. Sekarang ada Karis, ada Hamka, ada Aris Indarto. Ada Aris Indarto. Gimana gesernya ya? Ya itu loh. Itu Susah banget Bang. siapa ya? Arcan Luri, siapa lagi di tengah ya? Apa itu? Prancis Wapengka. Oh. Roger Boto. Ada, kalau nggak salah ada almarhum Rita Madubun di back. Rita Madubun. Ya. Di belakang backnya siapa? Cadangannya Hendro dulu. Cadangan Kipernya ada Muktile Raja. Jale Raja kan? Muktile Raja, ada Agus Supriyanto kalau nggak salah. Iya. Almarhum juga yang kemarin baru meninggal juga. Agus Rianto. Iya Agus Rianto yang Ya, kemarin. Agus Supriyanto gelandang bertahannya ya. Oke. Nah setelah itu 2005 Lanjut. karir belum kelihatan juga nih di Liga Indonesia. Abang kemana? Lanjut? Lanjut masih Bang, saya tuh di Persija setelah itu saya lanjut sampai musim 2010. Gitu. Jadi 5 tahun dong? Iya, jadi dari 2005 itu saya lanjut sampai 2010. Baru setelah itu saya keluar ke Arema itu. Di tahun berapa debut? Maksudnya bukan debut, jadi Main ya gitu. pemain reguler. Mungkin sekitar tahun 2006-2007an gitu Bang. Langsung ya berarti musim depannya. Musim itu Iya, yang ada masa- Hamka, Aris Indarto, Haris itu belum main. Iya. Musim berikutnya sudah langsung dikasih kepercayaan jadi Iya. reguler. Iya. Karena Haris ke Persib waktu itu langsung udah nggak ada tuh. Ya pelatihnya kan kalau nggak salah waktu itu Sergei Dubrovin ya. Bang Isman Jasulumay waktu itu nggak salah. Ya. Ganti pelatih lagi setelah itu Persija. Itu yang 8 besar di Solo di Manahan ya. Iya, Iya betul. betul Bang. Yang Eloko sama Kamaruk. Berantem itu ya. Iya, Persik lawan Persik Kediri ya, kita 8 Iya, besar. 8 besar. Ya betul Bang. Itu abang udah main tuh kalau itu. Tapi waktu pertandingan itu saya nggak main. Di musim itu tapi abang main. Main kalau nggak salah saya ingat Banyak saya main. ya? Ada banyak pertandingan saya main itu kalau nggak salah Bang. Oh, iya. Akhirnya tetaplah, sudahlah saya udah pemain Iya. profesional, sudah dapat jam terbang Iya. dan itu usia juga masih 20-an. Ya 24, 23, 24. Iya, gitu. Masih di bawah 25 tahun kan tahun-tahun itu. Iya. Ada foto abang yang sama Warobai di timnas tuh sama Ya. Fingkur itu 2000 berapa? Itu SEA Games 2005 Bang. Bukan 7 ya? Bukan. 2005. Berarti abang Nah dapat benar, sama panggilan- Jamul dong. Enggak, dia setelahnya. Oh dia Jajang. Jajang berarti- setelahnya. Berarti Jadi saya masuk timnas itu yang SEA Games itu. Jadi waktu final Persipura final Persija. Copa, final bukan yang Copa. Oke, yang yang Copa, Persija iya. saya masih ada di bench. Iya. Yang final Copa itu saya lagi pembukaan di Filipina. Oh. Jadi final Copa yang Arema lawan Ya Firman Utina itu ya. lawan Persija. Itu kita
ada pembukaan di Filipina itu, pembukaan SEA Games di Filipina. Abang kepantaunya dari mana nih? Ya mungkin Untuk SEA Games. waktu SEA Games itu saya kepantau mungkin kita. TC kan? Saya mungkin pemain junior salah satu pemain junior yang ada di Persija karena waktu itu kan Persija pasti jadi andalannya pemain-pemain untuk timnas kan. Banyak pemain Persija nih yang main untuk timnas gitu. Jadi ada mungkin junior di situ dipanggil dulu nanti betul. diseleksi. Karena udah jaminan nih kalau udah masuk Iya, Persija gitu kali betul. ya. Ya, pasti Karena- kan udah seleksi duluan di situ. Iya, banyak anggap pendapat orang dulu kalau Persija nih kan udah Persija tim elit. Jadi kalau udah di Persija Udah kita jaminan nih gampang bisa. kepantau untuk Iya, jadi iya. tim nasional gitu. Oh. Itu seleksi dulu gak SEA Games 2000? Seleksi. Itu makanya itu yang saya tanya. Apa? waktu Nanya di Vinkro lu episode- tadi. Iya, Jajang Mulyana itu. Ini Vinkro nih yang mana nih setelah juara apa yang itu? Benar berarti 2005 baru setelah itu yang Jamul. Jadi Vinkro tuh juara di Persipura 2005, kepanggil seleksi timnas. Betul. Ya, Salah satu itu, Vinkre, Kabes, Warobay. Itu dulu, baru setelah itu baru generasi Jamul, Habel Satya di Wamena. Robi, Bobby Satria. Bisa Tria. Oke. Ferry Rotin Sulu, baru Iya. tuh abis itu ada Ferry masih Rotin ada Sul yang sama saya gabung. juga masih. Iya. Ya. Oh itu panjang juga main SEA Games-nya ya. Iya. Iya, Lumayan ya. makanya, Oke. iya. Akhirnya itu SEA Games dulu nih abang. Games dulu. SEA Games masuk squad. Itu pelatihnya saat itu. Peter White. Oh Peter White, oke. Langsung main inti bang? Enggak. Siapa yang main? Yang main inti waktu itu Robi, Maman, Ricardo Salampesi. Gerbongan ini ya, Persib. Maman, Ricardo Salampesi. Mahyadi Panggabean, bek kirinya. Ah. Saya agak lupa satu lagi defendernya nih. bukan. Kalau nggak salah Erik Setiawan. Oh ya Erik Setiawan dia. Erik Setiawan bek kanan. Ricardo jadi back tengah ya waktu Ricardo bek tengah sama Maman. Sama Lady Utomo. Lady Utomo. Ya, Maman tuh digeser ke kanan. Tangerang, oh iya. Iya. Lady Utomo. Lady Utomo sama Ricardo yang dua di tandem di tengah. Iya. Ini karir pelan-pelan berarti Bang Leo tuh naik terus nih. Dari Purwodadi, dari kampus-kampus. Ya. Masuk Persija, masuk timnas. Itu karir nanjak terus nih Bang. Ya dibilang nanjak ya secara Pencapaian. pencapaiannya aja kayaknya. Cuman kalau untuk jam bermain memang waktu itu Masih belum. masih ya? agak kurang, Bang. Menurut Oke. saya nggak banyak dapat jam terbang juga, nggak banyak Iya. nggak banyak dapat waktu Karena main. saingannya di klub ada, Ya, di timnas saya- ada nih. Betul. Ini memang waktu itu pemain-pemain yang menurut saya juga waktu itu kan Ricardo, Iya. seingat saya dia pemain terbaik di Liga 2 waktu itu. Iya. Waktu dia bawa Wamena naik, Iya. dia pemain terbaik di Liga 2. Label. Iya. Iya. Terus Lady ada juga pemain bagus juga di Utomo. Warobai juga pemain terbaik Liga 1. Iya. Christian Warobai. Iya, Christian Pemain Warobai. terbaik 2005 kan. Betul. Dia tuh. Nah waktu di antara jeda 2002 kita kembali lagi di 2002 itu kan ada futsal kan. Kenapa abang memilih sepak bola nih jalur saya? Sementara waktu itu kan struggling tuh. Artinya dapat tanda tangan kontrak tapi menit bermain tidak ada. Iya. Keliling-keliling di Liga 3 gitu. Sementara futsal, Liga Futsal pertama langsung final. Saya Liga Futsal itu Bang, main di Pro Futsal itu Iya. 2007. Bukan di, Oh setelahnya. iya. Setelah apa? Itu setelah 2005 berarti setelah SEA Games. Iya setelah SEA Games. Oh. Waktu ada jeda kompetisi. Yang saya di futsal di 2003 itu waktu saya Iya, kuliah, iya. saya Itu kenalnya di belum kampus. pro ya? Kampus. Belum pro, kenal di Iya, kampus. iya, Tapi betul. saya waktu itu saya ingat saya dipanggil untuk seleksi timnas. Karena waktu Futsal? itu futsal. Karena memang futsal waktu itu kan banyak ngandalin pemain-pemain Iya, betul. kampus. Coach Justin waktu itu ya? Bukan Coach Yazin, coachnya Ya, dari sebelumnya. Iran. Dari Iran waktu itu, tapi dia Itu nggak jadi yang- akhirnya dipulangin waktu Iya itu. itu yang sistemnya kayak ada comot dari sini, comot dari sini. Iya, comot dari belusukan. sini kan. Iya. Belusukan. Ya, yang karena- habis itu yang habis kelme itu kan? Saya kurang tahu juga. Iya, habis ya dia. Waktu itu mau persiapan di Makau kalau nggak salah. Ya intinya tidak ada klub pro kan waktu itu. Gak ada klub Iya. pro karena ngambil pemainnya banyak kan dari kampus. Tapi akhirnya kita nggak jalan gitu. Baru klub pro itu mulai 2006-2007 Liga pertama. Liga pertama. Iya, Saya- iya betul. Setelah SEA Games berarti sempat main di futsal dulu tuh, jeda-jeda musim. ya berarti jeda ya. musim Itu gitu. nggak kena marah dari Persija. Iya enggak sih. Gak ketahuan kan? Mereka tahu atau tidak?
Saya juga nggak tahu mereka tahu atau enggak ya kan. Tapi di kampus emang abang udah raja futsal aja ya, pokoknya udah mulai kehitung pemain jago di futsal gitu. Memang waktu di Ya, kampus. karena memang ya sih. Iya kan? Saya memang nggak dibilang jago juga bang. Jadi Ya, banyak yang bilang pemain begitu. intinya lah, pemain intinya tim UKI, tim futsal UKI. Saya pemain tim inti sepak bolanya UKI, pemain inti futsal UKI juga. Karena memang nggak ada tim futsal khusus waktu itu kan. Susah loh bang. Maksudnya orang yang bisa main bagus Mindahin di sepak ya? bola, terus pindah juga di futsal tetap bagus gitu. Ya, tapi Karena beda lapangan kan. awal-awal futsal dulu kayaknya menurut saya masih Sepak masih bola gampang. sembarangan ya, Masih nggak ada gampang. taktikal kayak iya, sekarang. nggak seperti sekarang kayaknya futsal udah lebih berkembang Susah, jauh. iya. Jadi saya lebih mudah beradaptasi waktu itu ke futsal. Nggak terlalu sulit. Nah tapi itu kenapa tidak kayak, saya kayaknya lebih enak di futsal nih. Tapi ya sampai final buktinya. Ya saya memang udah mutusin dari 2003 itu bang. Yang UKI itu. Iya, yang waktu itu saya waktu itu ngerasa kayak dilema. Jadi ini antara lagi mau terusin futsal atau mau prapon karena Karena prapon lagi dua-duanya seleksi. panggilan juga ya, iya. Jadi ini mau terusin futsal atau mau prapon ini. Akhirnya saya berdoa di mana yang saya putusin karena saya nggak bisa nih kayak gini jalan futsal sama jalan Ya gak bisa dua-dua. prapon karena waktu itu memang latihan lagi futsal latihan di Marunda, prapon latihan di velodrome di Rawamangun. Capek menurut saya kalau saya harus jalan dua-duanya. Akhirnya saya berdoa ya udah saya putusin Sepak bola. sepak bola aja. Akhirnya saya fokus di sepak bola gitu. Jadi ketika futsal saya anggap nih untuk ya kalau emang ada waktu kosong ya saya suka main futsal Bisa ya, gitu. sparring-sparring lah ya. Sparring-sparring, ikut-ikut tarkam sama temen-temen. Kenapa gue bilang jago soalnya tadi pas waktu Bali United juara apa? Itu banyak yang bilang tuh dulu dia waktu di kampusnya jago banget tuh futsal sampai ke Depok tarkam-tarkamannya gitu. Leo memang jago dari kecilnya gitu ya main futsalnya gitu. Jadi emang terkenal pemain Pivot, posisinya tarkam. apa? Posisi apa di futsal? Apa kalau striker bang? Pivot. Pivot. Betul. Pivot ya? Iya. Iya, saya di pivot. Oh di depan. Jadi kadang-kadang taktiknya dulu Tembok. iya. Boom. Kiper saya paling seneng kalau kiper udah tangkep bola, saya suruh dia lempar gitu. Jadi saya tinggal flick bola aja. Oh, karena tinggi badan. Iya, karena tinggi badan. Dulu main curangnya futsal begitu tuh. Paling tinggi taruh depan. Iya, kiper lempar aja. Saya cari penempatan posisi aja kan Iya, untuk iya. flick bola gitu. Kalau sekarang tapi kayaknya juga pemain-pemain futsal besar ya, Iya, bagus-bagus. iya. Keras juga. Iya. Baru tekniknya juga, teknik defense, teknik attackingnya menurut saya luar biasa. Di Persija kita kenal Bang Leo nomor 32 ya. Dan akhirnya terus sampai sekarang. Itu ada artinya apa sih Bang 32 itu? Sebenarnya saya suka nomor 23. Tapi Hamka Hamzah sudah pakai. Betul itu Iya abang kan? tahu itu. Iya kan. Memang orang ini Dia lagi. Orang ini selain memperbaiki karir seseorang, dia juga kadang-kadang merusak impian seseorang. Gitu. Di Persija sudah dipakai dia. Iya, Kenapa jadi- tidak minta? Saya yakin dia kasih loh. Enggak. Sudah pernah minta belum? Gak mungkin dia ngasih. Jadi saya kan Dia kan mengayomi biasanya. Segen duluan mintanya juga lu. iya. Jadi saya tuh suka nomor 23 dari SMP. Apa Kenapa? terinspirasi siapa? Karena ada pertama saya suka Michael Jordan gitu kan, kita nonton dulu Jordan final NBA berkali-kali gitu di rumah nonton sama teman-teman. Jadi sukalah Jordan. Oke. Setelah itu teman SMP saya yang jago main bola yang ngajarin saya main bola ini, dia pakai nomor 23 juga di lapangan. Karena saya waktu itu sukanya pakai nomor 4 Aples. Oh, Aples Tecuari. Iya, Aples Tecuari. Dia pakai nomor 23. Dia ini idola saya, temen SMP saya gitu, tapi umurnya mungkin udah lebih tua dari saya di sekolah. Saya beli sepatu sama dia gitu. Saya pokoknya ngidolin dia banget lah. Dia pakai nomor 23, ya udah akhirnya saya pakai nomor 23. Ketika saya di Persikabo sebelum ke Persija lagi, saya di Persikabo, saya pakai nomor 23 Persikabo. Gitu. di ini pun juga di Persipur juga. Purwodadi. Karena waktu masuk Persija yang pertama kali saya magang, saya nggak bisa pilih nomor dong. Iya, Karena kan dikasih udah aja. senior semua kan. Nggak bisa pilih apapun yang dikasih saya harus terima. Jadi setelah saya bisa pilih nomor ke Persipur Purwodadi, saya nomor 23 saya ambil. Ke Persikabo saya nomor 23 saya ambil. Nah setelah ke Persija saya udah rencana 23 lagi saya ambil. Tahu-tahu datanglah pemain dari tim nasional datang. Hamka Hamzah. Dia mau nggak mau pakai nomor 23 nih karena saya lihat udah nomor 23 terus dia. Ya. Ya udahlah saya ngalah. Karena 23 nomor 32 nomor back juga. Saya ambil aja set. Balik aja lah kalau bahasanya orang-orang dulu zaman-zaman masang togel di mistik ini nomor ini kan.
Di mistik ini. Tahu. Di mistik ini ya kan nomornya 23 32. Akhirnya tapi nyaman sampai sekarang ya. Aman sampai sekarang. Jadi trademark Leonard 32. Ya. Leo 32. Jadi itulah Bang ceritanya di balik nomor. Iya. Nah terus waktu dari Persija itu apa yang membuat keluar? Kan dari berusaha dapat tempat inti, Ya. Dapat sampai tempat sudah inti. dapat kota kelahiran, ya kan besar di Jakarta, maksudnya semua impian itu main di Persija, Ya. tapi justru malah keluar ke Arema. Iya, waktu itu akhir musim Persija ganti pelatih lagi, datang Coach Rahmat Darmawan. Dia balik lagi dari Sriwijaya, akhirnya balik lagi ke Persija juga Coach Rahmat Darmawan. Terus saya tunggu kabar gitu gimana. Saya kontrak juga memang sudah habis. Jadi saya tanyalah gitu sama waktu itu pengurusnya Bung Ferry. Bung Ferry ada di jajaran manajemen. Jadi saya tanya sama dia gimana Bung, saya masih di Persija lagi atau enggak. Kebetulan memang saya udah enggak lagi dia bilang. Karena pelatih baru punya pemain gitu. Dia bawa pemain ya. Biasalah dalam suatu tim pelatih punya selera pemain atau dia bawa pemain yang dia suka ya itu wajar. Jadi saya anggap oh yaudah saya udah nggak di Persija lagi. Ini waktunya saya cari tantangan baru keluar dari zona nyaman saya gitu. Akhirnya tawarannya dari Arema. Tawarannya datang dari Arema waktu itu. Setelah juara berarti. Arema juga setelah juara. Setelah iya. Iya saya masuk Persija setelah juara. Iya, Saya Arema masuk juga. Arema lagi. Arema waktu itu habis juara 2010. Juara 2010. Oke. Masih ada Purwaka Yudi di sana. Masih ada Purwaka Yudi, ada Pierre Jangka. Oke, ya. Ada Pierre Jangka, backnya ada Irfan Raditya, ada Waluyo. Hermawan ada masih. Hermawan ada betul. Hermawan masih ada ada. Hermawan. Tapi waktu itu Hermawan banyak main di back kiri kalau nggak salah. Oke. Bang Leo datang ke sana udah sebagai ini ya, maksudnya udah elit, udah pemain elit kalau sekarang nih. Udah siap bersaing berarti kalau saat itu. Langsung dapat tempat, Bang. Puji Tuhan saya dapat tempat waktu itu, Bang. Berarti geser Purwaka. Geser Purwaka benar. Berduet dengan Pierre Jangka. Berduet sama Pierre Jangka awal-awal. Tapi waktu itu kan Dengan tampilan sangarnya di sana ya. Iya, benar, masih Satu Pierre gondrong. Jangka sudah sangat. Ini satu lagi datang gondrong sekali. Iya. Itu makanya saya bilang kayak pemain baru terus. Iya. Jadi maksudnya kita tidak menebak ini Pemain muda, pemain iya pemain muda apa pemain udah tua sih gitu Gitu karena lah. di Persija ini baru gitu brandingan baru Ya. tiba-tiba di Arema Iya. juga dengan sesangar itu gimana memang sengaja kayak untuk rambut dan juga gaya main ya terutama ya itu memang sengaja rubah-rubah atau menyesuaikan kebutuhan aja. enggak sih, enggak sengaja. Karena ya berjalan gitu aja Bang. Enggak. Mengalir Saya saja enggak, berarti ya? mengalir aja. Saya enggak rubah-rubah kayak gitu. Jadi pas memang udah panjang itu dari Persikabo. Udah panjang ya udah saya panjangin aja terus gitu. Ingat waktu itu waktu panjang tuh saya di Konro. Oh iya Bikin benar. di Konro gitu. Saya ingat 1-2 kali di Konro tapi karena nggak kuat gatal gitu. Iya kan? Ya udah dilepas gitu aja. Gitu. Kadang-kadang Iya diikat atau enggak pakai bandana. Gitu. Iya kan. Iyalah. Gatel kemarin. Gatal lah baru lepas. Berarti yang di Arema abang main AFC ya? Iya, karena waktu itu kan juara kita main di Liga Champion Asia mewakili. Abang ikut ke yang Arema di Bantai Kedinginan itu enggak? Yang di mana tuh? Bang? Urawa. Yang dingin Bukan. banget yang di Jepang apa ya? Ya kita main di Jepang waktu itu, di Korea sama di Cina. Emang sih dibantai mulu juga. Ada yang suhunya sampai kedinginan banget tuh yang Bustomi pakai tangan panjang sampai Iya, ini semua. kalau sama Bu Tommy kita di Jepang kita kalah 2-1. Di Cina kita kalah 5-0 kalau nggak salah. Terus di Korea kita kalah 6-1. 6-1 atau 6-2 gitu. Kita kalah di Korea. Di pertandingan terakhir lawan Jeonbuk. AFC Cup ya. Padahal saat itu Arema juga masih bagus. Itu Pak. Itu Liga Champion. Oh iya Champions ya. AFC Cup. Ya. Oh iya bukan Champions Champions. Asia. Itu. Champions. Itu Kita masih dapat jatah waktu itu kita masih dapat Masih jatah ada langsung satu. ke Juara langsung ke fase grup. Iya. Gak usah kualifikasi Gak kayak usah sekarang playoff. ya. Ya, kalau sekarang kan harus playoff dulu kan. Playoff. Panjang banget sekarang. Ya playoff ada 3 pertandingan baru bisa masuk di fase grup kan. Iya. Kalau Karena dulu peringkat kita liga makin turun. ya, kalau dulu kita dapat jatah langsung. Persipura dapat berapa kali? Ya, Persik Kediri juga. Persik Kediri juga, Arema juga. Berarti itu masih Bahkan dapat 2, satunya langsung, satunya playoff. Playoff. Kalau dia gagal baru ke AFC. AFC, betul. Sekarang berarti peringkat liga turunnya jauh ya. Kalau nggak salah tapi tahun depan dapat
kalau nggak salah Jatah baca lagi? ya, dapat jatah langsung 1 kalau nggak salah ya. Format di ini ya, apa Iya. namanya, peringkatnya udah di Iya. update ya. Iya. Oke. Kalau gaya main nih, Ya. Abang Leo kan terkenal sangar ya di lapangan. Tapi kalau di Persija, kalau dilihat tidak sesangar ketika di Arema. Ya. Lebih kalem, lebih baca permainan waktu di Persija. Walaupun sekali-sekali meledak ya. Iya. Tapi apa itu efek di Persija ini masih banyak senior di atas sehingga rem-rem ketika sudah di Arema saya yang sudah senior nih, saya keluar sendiri gitu-gitu. Atau bagaimana? Itu pengaruh tidak sih? Justru saya waktu di Persija, saya banyak main, istilahnya gaya main saya bisa dibilang ngasal gitu Bang ya. Apa banyak sliding karena saya ingat waktu itu sebelum saya keluar dari Persija itu musim itu saya ada 13 kartu kuning, 2 kartu merah. Kok nggak salah. Beda 1 sama Jadi kalau nggak salah Ada beda salah satu sama- rekor juga. Ada beda satu sama teman kita. Dia striker. Dia striker kan teman kita ini. Oh, saya tahu tuh, saya Iya, tahu. striker rekornya dia di dalam setengah kompetisi. Inisialnya Jajang Mulyana. Iya, JM. 12 ya. kartu kuning. 12 kartu kuning. Satu kartu merah. Gol 1. Tapi dia striker waktu itu. Bukan back dia, striker. Bang Leo 13 kartu kuning. Saya 13 kartu kuning, 1 atau 2 kartu merah. Oke. Ingat waktu itu, kalau nggak salah itu rekor juga. Sebelum saya keluar ya dari Persija. Nah bentar Bang, itu kita harus konfirmasi juga. Itu kalau kartu kuning gitu dulu siapa yang bayar? Oh klub. Oh klub. Berapa juta? Kisarannya tuh 3 juta kalau kartu. Ah, sama. Kisarannya 3 juta. Berarti Bang Leo menghabiskan sekitar 30 juta. 30 juta. Klub Kecil itu mah, Bang. Untuk klub ya. Kecil Untuk itu. klub mah kecil. Iya. Iya, tapi maksudnya setiap ini tuh berbeda-beda tergantung duet juga kan. Artinya ya mungkin di akhir-akhir di Persija itu memang begitu permainannya sampai sebelum pindah ke Iya. Arema itu. Tapi kan awal-awal di tahun kedua, tahun ketiga di Persija juga sempat main kan cukup kalem sebenarnya seorang Leonard Tupamahu. Iya karena kan juga jarang, waktu itu kan juga jarang bermain Bang. Masih Jaga- masih meraba-raba, saya juga nggak tahu nih harus punya gameplay seperti apa gitu. Tapi setelah begitu jam pertandingan saya banyak dan banyak masukan dari pelatih. Jadi gameplay dulu, prinsip-prinsip defender dulu, yaitu bola boleh lewat, orang enggak. Orang lewat, bola enggak. Jadi udah dalam pikiran saya, untuk saya selesaiin masalah saya soal pemain, udah gunting aja atau enggak gergaji aja. Dan role model saya di liga waktu itu pemain-pemain belakang yang saya tahu mainnya seperti Gitu itu. semua ya. Semua kalau bisa bilang dulu kalau pemain di PSMS bukan gunting lagi, tapi gergaji kita nyebutnya udah bukan Iya, udah iya. bukan sliding di bawah lagi, jadi slidingnya di atas pinggang gitu. Jadi ya itulah role model saya yang dulu gitu gaya-gaya main pemain-pemain klasik dulu. Ya seperti itu yang membentuk karakter saya sampai mungkin bisa dibilang sekarang gitu kan. Iya, iya. Nah, Sampai di Arema juga. sampai di Arema gitu. Tapi setelah di Arema, saya mulai yang kayak tadi Abang bilang, saya udah mulai agak berubah Iya. gitu. Karena ada orang yang bilangin saya gitu. Karena waktu di Persija awal-awal iya ada Warsidi. Iya. Tapi setelah itu Iya, saya ketika jadi senior justru Iya. abangnya jadi Saya senior. nggak ada Tidak biasa ada kan yang gitu, bilang ya. nggak ada yang mentorin kan, saya harus mentorin orang kan. Ada memang waktu itu PR jangka juga gitu, tapi waktunya nggak banyak gitu. Jadi ketika saya masuk di Arema, saya ada satu mentor si Noah Lamsah. Oh Allah. Nah yang Singapura. Nah, dia yang banyak kasih tahu saya gimana saya harus main, gimana saya harus reaksi terhadap situasi kayak gini, gimana saya harus hadepin lawan yang kayak gini, gimana saya harus kontrol bola sampai hal-hal yang kecil, dia banyak kasih tahu saya gitu. Along tuh ngajarin back ya berarti? Maksudnya ngajarin prinsip-prinsip jadi back? Iya, Padahal dia striker. padahal dia striker. Nah, jadi memang dia punya, saya bisa bilang dia punya knowledge yang luar biasa. Dia bisa bilang ke saya kalau dia tahu hal yang dari checklistnya kiper sampai checklistnya striker dia tahu. Makanya dia bisa kasih tahu orang. Karena dia tahu Oke. kiper nih kayak gimana, harus kayak gimana. Striker nih harus kayak gimana, dari kiper sampai striker harus gimana. Jadi ya dia bisa untuk kasih tahu orang gitu loh. Sehingga itu yang membuat Abang Leo jadi sedikit lebih kalem Iya. waktu itu. Gitu. Bang soal ini bang, aku penasaran. Bang Leo ini
kalau menurut aku ya, koreksi jika salah, Ya. lebih jago ketika one on one nih, one on lawan one satu, marking daripada zonal marking menurut aku. Kalau udah 1 lawan 1 sama orang nih, ini udah nggak akan bisa ngelewatin Bang Leo nih menurutku. Tapi kalau masih zona nih, masih jaga zona masih bisa lewat-lewat sprint gitu. Kalau udah one on one udah Bang Leo Udah gunting. man to man marking itu orang nggak akan lolos. Nah itu belajarnya setelah ada Along ngasih tahu itu apa di hari-hari sebelumnya memang abang udah jago banget di one on one marking itu, man to man marking. Kalau belajar one on one marking itu Bang sebagai seorang defender kita tuh udah harus punya itu Bang. Udah harus Basic belajar itu ya? itu udah harus basic. Apalagi basic futsal juga. Ya, apalagi basic futsal kan. Iya. Futsal kita harus main Satu lawan zona, main satu. 1 lawan 1 itu lebih Ya. sebenarnya belajar untuk defend. Iya. Futsal bagus Futsal menurut saya. bagus sih karena Futsal lapangannya bagus. kecil Iya. terbatas semua Kita harus belajar zona, belajar defend gitu, belajar man to man juga. Iya bagus man juga. to man tuh Bang Leo soalnya oke loh bagi aku oke. Karena menurut saya man to man tuh lebih gampang Bang. Kita cuman, ya itulah prinsip-prinsip yang zaman dulu Ngikut, punya. bola lewat, 352. iya. Nah, jadi ada bahasanya, pelatih bilang kalau dia ke kamar mandi lu ikut. Iya. Jadi kemana aja, dulu tuh Bang sistemnya gitu. Kita main 352, 1 libero orang free, yang 2 ini tugasnya buat jaga striker ke kamar mandi, dia mau kencing, dia mau apa, kita ikut, gak boleh enggak. Itu istilahnya ya. Jadi ya itulah yang membentuk, salah satu yang membentuk Ada futsalnya juga ya. karakter saya juga gitu. Soalnya kalau katakanlah Purwaka Yudi sama Njanka ya, mereka kan zonal banget orangnya gitu. Yang baca permainan. Yang baca permainan, betul. Zona banget. Kalau man to man juga jarang man to man juga kayaknya gitu. Kalau Bang Leo udah man to man. Bang Leo siapa lagi ya di Indonesia tuh. Inilah kayak duet di timnas Haris sama Aris sih. Aris lebih jago man to man, Haris lebih jago jaga Iya, zona. betul. Oke. Iya betul. Iya kan? Dulu juga ada satu lagi Firmansyah yang Oh yang libero. libero ya. Yang baca permainan. Iya, lebih itu ya. Nah itu lebih senang duet dengan tipikal yang kayak Pierre Jangka atau yang tipikal Sama gitu. yang sama-sama terabas kayak Hamka Hamzah. Ya sebenarnya lebih seneng duet sama yang Pierre Jangka karena dia kan ada Dia satu punya orang tugas yang lain ya. kontrol ya Oke, kan. oke. Kalau Hamka kan juga sekarang juga tugasnya lebih mengontrol juga gitu. karena- Awal-awal dulu memang dia Faktor P sih Iya. kalau Bang Hamka. Perut. Faktor P, perut mulai ini. Cap perut mulai. maju. Mulai maju, jadi sudah mulai zonal ya. Betul. Iya. Berarti Noah Alamsyah ini ya, mentor. Ya saya bisa bilang itu salah satu mentor saya. Oke. Itu di dunia sepak bola ya. Iya. Ya karena saya butuh sebagai pemain yang bisa dibilang udah senior, saya butuh juga ada orang yang kasih feedback, kasih masukan. Gitu. Kalau waktu jadi junior kan banyak senior yang Banyak, kasih ya. masukan kan. Tapi Bawah ketika sini kita udah jadi senior, nggak mungkin senior kita mau kasih masukan karena pasti kan dia merasa sungkan gitu. Iya. Jadi itu susahnya pemain senior. Apa Harus ngebimbing. miss-nya di situ pemain senior. Dia bisa turun, semakin menurun atau semakin bagus karena ya dia udah nggak dapat feedback lagi dari orang-orang Kecuali pelatih doang ya. kecuali pelatih. Gitu. Iya. Akhirnya dari Arema berapa musim tuh waktu itu? Sama Noh kan? Iya, Arema saya 1 musim, Arema ISL, Iya. Nah terus itu. terus liga pecah kan. Liga bagi 2. Bagi Liga 2. pecah, Akhirnya iya. ke Persema Malang. Masih sempat main di Arema IPL, Sementara. lagi Arema IPL pecah lagi. Iya benar. Oh iya. Arema IPL pecah lagi. Yang Roman Camelo di sebelah IPL, Sebelah sini. Iya. yang ISL yang Mauricio Sosa dan kawan-kawan. Iya, tuh. Iya, betul. Kurnia Mega ke ISL tuh. Pertama IPL dulu berapa pertandingan, Iya. tapi karena pecah akhirnya Kurnia Mega, Dendi Santoso, Betul. Sunarto, terus Alfarizi, mereka semua balik lagi ke ISL. ISL. Itu karena IPL itu juga pecah juga. Iya benar. Iya, nah saya juga keluar juga, saya Noah Alamsyah, Emre Tuan juga. Kita keluar juga, ada 18 pemain, Ahmad Kurniawan, Kurnia Mega juga salah satunya. Mereka ada yang balik ke ISL lagi. Nah itulah, saya mau balik, saya akhirnya mau ikut sama Along ke Persib tadi. Ya. Akhirnya nggak jadi, saya main di Persema. Karena waktu itu saya masih kontrak rumah di Malang. Transisi itu ya. Saya masih kontrak rumah di Malang. Ya, Istri saya sama kita masih tinggal di Malang waktu itu. Berarti Bang Leo cukup dekat dengan Along ya? Main dekat karena memang waktu di Arema kita rumah depan-depanan gitu. Oh di Malang. Di komplek iya. Oke. Tadinya mau pakai sama Along ke Bandung. Ke Bandung. Cuman gak jadi, di Persema akhirnya bener. Iya saya di Persema aja gitu. Karena memang istri waktu itu masih tinggal masih di Malang.
Bersama Bima Sakti. Nah, dapat senior lagi nih di Persema nih. Coach Bima. Betul. Waktu itu musim terakhir ya kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah, iya deh. Enggak lah, terakhirnya di Balikpapan. Di Balikpapan ya, Balikpapan. Oh iya, sempat kembali ke 2016 Balikpapan lah ya. dulu Liga Menyatu itu ya. TSC. Ya. Iya, nah Persiba. itu gimana bermain di Persema dengan kualitas liga yang waktu itu kan semua ada di ESL. Tensinya low. Tensinya berbeda nih di IPL Iya. bersama Persema. Itu juga banyak orang yang kaget kenapa tiba-tiba Leonardo Pak mau di Persema. Iya waktu itu emang pas IPL saya ingat saya pertandingan terakhir IPL sebelum kita bubar itu, sebelum pecah. Saya itu cedera gitu. Saya kena di Padang, kita lawan Semen Padang. Saya cedera lutut, kena. Saya nggak tahu waktu itu sama Mofu atau sama Esteban. Terus kita kena, saya kena. Saya takut juga buat cari tim yang ESL kan keras saya bisa bilang kan. Waktu itu kan maksudnya kompetisinya lebih kompetitif gitu. Saya baru sembuh, saya udah terapi, baru sembuh. Berarti kenanya itu lawan sama Arema. Iya sama Arema IPL. Cederanya. Iya, cederanya sama Arema. Arema IPL waktu itu pertandingan terakhir sebelum pecah itu lawan Semen Padang gitu. Jadi setelah itu saya pulang, saya cedera 1-2 bulan kalau nggak salah. Saya sempat dapat tawaran waktu itu Gerard telepon dapat tawaran dari Persipura untuk main di Playoff Champion. Wah seru itu. Ya, cuman saya tolak karena memang jujur kaki. kondisi saya takut karena memang untuk Playoff Champion juga waktu itu kan lawan di Australia kalau nggak salah saya ingat. Saya nggak berani gitu, saya nggak berani untuk ngambil tawaran itu. Lawan klubnya Van Dijk gitu. Iya benar. Nyetak gol dia. Iya. Saya nggak berani ambil itu terus ya udahlah saya ke IPL aja karena saya waktu itu baru banget sembuh. Saya ingat baru banget sembuh dari cedera lutut. Saya ambil di IPL karena kompetisinya menurut saya waktu itu IPL juga nggak begitu kompetitif ya. Saya nggak bilang nggak bagus, tapi nggak begitu kompetitif. Ya udah saya akhirnya main di RMIPL sama Mas Bima. Satu sama musim itu. Kim Jeffrey, Irfan Bahdim. Iya banyak. Kim Jeffrey tuh main di fullback ya waktu itu ya? Kim Enggak, Jeffrey tengah di dulu. gelandang. Tengah Di dulu. gelandang Di gelandang ya, Tengah sudah di dulu. gelandang box to box. Karena dulu di IPL itu tim yang diperhitungkan ya salah satunya Persema Malang Tema itu. ya, karena dia dari tim dari ESL kan. Tim Iya, yang dari ESL ESL itu keluar dari diperhitungkan, iya. keluar dari ESL. Karena sisanya kan tim pemainnya yang sudah ada di Liga 2 Ya dipanggil. betul. Iya, Karena iya. pemainnya Iya. memang rata-rata semua pemain Iya, dari ESL. Persema, Kan. Semen Padang, Persiba Bantul. Persebaya. Persibaya Bantul. Sama Persebaya. Persebaya, betul ada 4 tim. PSM. Seperti itu. PSM. PSM. PSS masih di Liga 1-nya IPL. Ya. Masih di Liga 1. Itu sempat ada panggilan yang AFF 2012 gak Bang Leo? Tapi saya nggak dipanggil. Ilmaizar? Oh enggak? Enggak saya nggak dipanggil. Ah, Nggak termasuk. Yang IPL itu? Iya kan ada timnasnya kan, timnas IPL iya, kan. Iya. Saya nggak masuk. oh enggak dipanggil ya? Nggak dipanggil. Oke. Setelah dari Persema, itu berapa tahun di Persema? Cuman Sampai setengah liga mus- selesai, sampai kan? liga selesai, terus saya mulai Nah, main lagi mau di Persema lagi gitu, ada untuk kompetisi yang baru. Tapi nggak jelas juga gitu. Bubar kan, pada akhirnya? Bubar Iya, atau iya. bayarannya juga nggak jelas. Bubar kalau nggak Iya, salah. bubar itu. Bubar. Nggak jelas juga bayarannya. Akhirnya saya ke PBR. Oke, 2013. Betul, Rizky 2013. Pelu ini apa? BP. Gaston. Siapa Bukan pelatih? BP setelahnya. Iya. Siapa pelatihnya? McManamy? Bukan. Simon waktu itu keluar diganti. Si, Karena kita kan ada di posisi bawah kan. Jadi Darko. Darko Darko Janovic. Darko Darko Janovic. Ajat Sudrajat ada ya? Udah keluar juga. Udah keluar juga waktu itu. Asistennya benar-benar. Iya. Jadi Simon keluar. Kalau nggak salah Coach Ajat juga keluar. Jadi waktu itu yang naik Darko. Oke, itu PBR 2013 berarti main di Bandung. Iya. Di Siliwangi ya? Tengah musim waktu itu. Oh iya benar. Tengah musim main bukan di Siliwangi, di Jalak Harupat. Oh di Jalak itu? Jalak Harupat. 2013 itu ya? Iya. Rizky Pelu awal-awal itu tuh udah gua- di atas 30 ya umur Abang Leo ya? Harusnya 2013 udah 2013, 13. Pas 30. Pas 30 ya? Pas 30. Itu tuh, tidak terasa loh. Maksudnya Pemain baru lagi ya maksudnya? iya pemain baru lagi. Baru nongol lagi. Udah 30 ya? Sumpah, itu kayak oh ini udah Ada lagi Leonard. udah pemain dan mukanya dari dulu begitu-begitu saja. Jadi Tapi udah gak gondrong. dulu wah iya, tapi mukanya begitu-gitu. Oh ini udah pemain senior nih. Pas pindah, oh masih muda. Maksudnya, Ada PBR tuh yang waktu itu pemainnya jago tapi capek. Jago tapi Obridge bukan? Nemanja Obridge. Ada yang gelandang tuh yang Nemanja Obridge.
Ada pokoknya gelandang dia kayak capek. Duh, lupa saya itu Bang. 2013 itu. Gelandang saya itu Ada asing satu. dari Australia waktu itu. Apa itu ya? Yang gitu? yang main di Madura. Yang satu itu Milovanovic. ya. Dan Milovanovic. Den Milovanovic. Hmm. Den. Itu satu kamar sama saya, makanya saya ingat dia gelandang. Tapi akhirnya dia keluar juga karena nggak cocok sama pelatih. Oke. 2014 abang? 2014 setelah PBR saya ke Persiram Raja Ampat. Sempat ya di sana ya? Iya, tapi Yang di home base-nya di Jogja. iya, Ya. tahu. Yang Abang Henry kan waktu Betul, itu kan. betul Om Hendrik. Iya. Itu PBR gak pengen perpanjang kontrak Bang Leo? Waktu akhir musim ada pembicaraan gitu. Memang ada pembicaraan. Tapi setelah ganti pelatih ya itulah. Waktu itu kan Dejan masuk kan. Iya. Dia mungkin Dejan mau Anthony. pemain-pemainnya dia lagi yang baru yang mungkin udah cocok sama gaya mainnya dia. Jadi ya Oh masuklah Hermawan itu betul. musim Hermawan, berikutnya ya. ya, Benar. Hermawan, BP. BP. Yang sampai semifinal kan? Ya, Coach Nova. ya ada Coach Nova. Iya. Oke pindahlah ke Persiram. Pindah ke Persiram Itu Raja bareng Ampat. Okto tidak? Enggak. Okto nanti Okto ya? Setelah itu ya? Iya, Dari Okto Sriwijaya baru Okto Iya. pindah ke situ ya? Ya. Persiram itu liga berapa Bang dulu Bang 2004? Liga 1, Liga Liga 1. utama. Tapi Oh, waktu itu ke sistem kandangnya. kompetisinya, Kandangnya di Jogja. sistem kompetisinya timur sama barat. Betul. Beda Iya, sistem iya. kompetisi. Ya, iya. tapi dia milih home base di Jogja karena stadionnya Karena terlalu stadion lolos nggak lolos verifikasi, pakai Iya, kandang sama gua. Ingat, Ya. ingat. Pakai Itu kandang Sleman. Banyak tuh pemain-pemain di situ waktu itu. Ada siapa lagi ya? Ada Ortisan Salosa, Kakak Ortiz pindah situ. Manuel Patwa Emmanuel Padua. Dari Persiwa ya? dari Persiwa, Manuel Patwa. Manuel Patwa kalau nggak salah dari Persipura waktu itu dia. Persiwa Persipura udah dulu. sempat ke Persipura dulu kan kalau nggak Sempat salah. ya? Iya. Oke, Terus iya, dia iya. ke ini, terus ada Denny dari kiper PSM. Iya, iya. Denny Marcel. Denny Marcel, Denny Marcel. Chico Jericho coy. Osa Saha strikernya. Ya, striker Osas. Osa Saha, Mbida Messi gelandangnya. Oh iya bener Kubai. iya. Kubai. Kubai defendernya. Kubai Koirod apa Kubai? Kubai Iya, iya. apa namanya? Iya. Kubai. Kubai Iya, iya. lupa lagi namanya. Habis itu dibeli kan Iya. tim itu. Habis itu timnya betul dibeli sama benar-benar Tiba-tiba dibeli sama jadi- PSTNI, jadi PSTNI. Iya Jadi bener ya. PSTNI PSTNI. apa Bayangkara itu? PSTNI bukan PSTNI Bayangkara. ya? Ya. PSTNI. Jadilah Persikabo itu. Berarti itu tim sama teman-teman timur pertama Abang dong setelah Lang Buana baru Persiram. Betul. Iya Betul. kan? Iya. Persija terus lebih Persija, banyak Arema, main di ya. barat kan maksudnya. Iya. Ini Persiram itu Benar-benar timur Habis itu semua gitu. Home base di Jogja nih. gimana Bang adaptasinya pada akhirnya ya Abang kita tahu kan ada darah Timur. timur kan. Ya. Nah, ketemu nih akhirnya sama teman-teman dari sana. Iya saya jujur aja selama saya main bola ya, sampai sekarang saya baru cerita juga kemarin sama temen saya, sama saya main bola, tim yang menurut saya kekeluargaannya paling kental gitu, satu saya bisa bilang Arema, Oke. yang kedua ya ini Persiram Raja Ampat, Raja Ampat. karena menurut saya di bis itu ketika kita lagi ada di bis nih mau pergi latihan biasa mau pergi latihan lah ya. Kalau mau pergi tanding kan jarang bercanda gitu. Kalau mau pergi latihan, jadi dari pemain junior sampai senior itu nggak ada yang nggak terlibat dalam kalau misalnya kita lagi bercanda nih. Biasanya kan kalau di tim yang lain lah gitu. Junior Ada dia pemain, Ada geng-gengnya. ada geng-gengnya gitu kan ya. Saya nggak bisa bilang nggak bilang nggak bagus itu. Ada yang tim ada yang pemain asing. Ya kan biasanya pemain-pemain asing nih duduk di depan gitu ya. Terus ada yang pemain-pemain lama, contoh pemain-pemain lokal gitu. Bisa duduk di belakang. Ada pemain-pemain yang baru gitu, duduk di tengah gitu. Jadi kalau di Persiram dari yang junior sampai yang senior ini kita bisa saling bercanda gitu. Dan kita ada semua batas ya? nggak ada batas, yang kita semua tuh kayak ya udah kalau lagi bercanda semua nih kayak lagi bercanda bareng gitu. Jadi ya saya benar-benar ngerasainnya nih kayak tim Persiram nih ya udah kayak benar-benar Menikmati kayak banget. satu keluarga lagi. Iya. Benar-benar kekeluarganya saya rasa nih kayak kental gitu kayak Saya ingat tiba-tiba jadi Bogor. Tiba-tiba jadi TNI. Emang sih bajunya loreng-loreng si Persiram tapi tiba-tiba rubah nama. hitam biru. STNI langsung. Itu untuk kompetisi Piala Presiden ya? Iya, setelah Dibeli kan? 2015 pas Ya, pas ada, Liga. ada PS Polri, ada PS TNI. Nah 2015 pas
pasca kan 2014 kita sempat di band dulu tuh. Abang Ya itu 2015 di band. abang di mana tuh posisi? 2015 di band itu saya waktu itu masih di Barito Putra. Oh ke Barito. Barito Putra. Sama pelatih siapa? Milomir Seslija. Oh, Coach Milo. Jadi pelatih oke. saya waktu memang dia di Arema ya. IPL. iya iya iya. Ya dia datang, dia ngajak saya untuk saya bisa jadi translatornya dia juga gitu. Jadi bantu untuk jadi translatornya dia karena dia kan full English. Abang bisa? Inggris. Lu meragukan lu anak Uki. Little I can. Little like bisa ya? Bisa. Jadi buat Dikit doang bang, translator. dikit doang aja bang. Tabrak lari aja bang. Ya. Oh Barito dulu 15 itu ya? Iya, Pasca di band. Barito, betul. TSC masih Barito? Nah setelah itu TSC, Borneo ya? saya, Borneo betul. TSC ke Tapi Borneo. waktu turnamen itu saya ikut sama PBR lagi. Ini bukan PBR Munial Sports Group. MSG. Iya, MSG. tapi kan PBR. Iya, anak-anaknya. Namanya kita masih nama PBR. Itu apa? Sudirman? Iya, setelah Liga ada Sudirman, Debutnya si Hanif di Liga Indonesia. Iya, tuh. betul. Piala Presiden lah. Piala Presiden atau Piala Piala Presiden Bayangkara satu, kah, kan? Main di atau- Malang bukan ya? Iya, Iya benar. iya betul. Piala main di Presiden Malang. 1 kan? Pelatihnya Peter Huistra. Iya, itu satu tim muli semua gitu, agensi muli semua. Iya, betul. Bang Karena waktu itu Bang Muli yang pegang. David Saya Lali. juga latihan sama Bang Muli waktu itu. Oh iya PBR David Lali. Iya kan David Iya, Lali. betul, David Lali. Si Hanif, Yongki. Yongki. Itu Sudirman sih kayaknya. Iya pokoknya itu timnya Antara Sudirman terus. Piala Sudirman Ada itu pokoknya yang ada jadi Piala Bayang. Presiden, kan? Kalau nggak salah Bayangkara deh Bang. Piala Bayangkara deh. piala-piala gituan ya pokoknya deh. Piala Bayangkara atau enggak Piala Pokoknya Sudirman ya. piala, Karena kan? liganya kompetisi. Ah, iya, waktu itu nggak ada Di kompetisi, band. habis Liganya di nggak- band. Jadi memang pemerintah lagi siapin Iya. turnamen buat kita gitu buat pemain. Itu abang itu Pak hitungannya kayak Tarkam sebetulnya ya kalau di situ ya. Iya, Cuman bayarannya per pertandingan. turnamen Benar. turnamen beres. Bayarannya per pertandingan aja. Tapi gimana bang main sama anak-anak muda yang calon-calon pemain bagus di masa depan saat itu? Ya seneng aja sih Bang karena waktu itu juga kita juga punya pelatih bagus, Peter Huistra. Yang sekarang di Borneo. Dia sekarang di Borneo, jadinya juga enjoy aja, nikmatin aja. Saya seneng Gak ada kok main beban sama- ya? Iya gak ada Yang beban. penting ada kompetisi ya waktu Betul ya waktu itu kan memang pikirannya. kita sudah gak ada kompetisi jadinya ya rindu untuk main, mau main sama siapa gak peduli. Sebentar, 2015 abang pernah futsal juga tuh. Setelah itu ada futsal lagi gak bang? Setelah yang pertama biang bola itu. Saya lupa Ada sih ikut Bang, turnamen lagi gak? saya pernah ikut turnamen waktu itu kalau gak salah di Citos. Tapi waktu itu timnya sama Uki juga kalau gak salah. Oh bukan yang pro-pro lagi ya? Bukan pro. Oh. Gak pernah saya main pro lagi. Jadi Piala main pro aja. tuh Itu satu aja itu. ya kalau mau main saya cuma main turnamen aja. Setelah itu, setelah Liga Pro itu. TSC ke Borneo TSC ke Borneo 2016. 2016. Ya. Jauh lagi nih. Muda lagi. Sama kakak Boci. Bukan. Bukan. Itu Pespori. Sama Billy Keraf. Billy Keraf setelahnya. Jadi waktu itu sama Peti. kita turnamen dulu. Turnamen dulu ya? Turnamen Piala Gubernur Kaltim dulu. Waktu itu untuk persiapan itu sama Yang juara? Ricardo ya. Yang juara ya? Iya. Oh benar. Iya betul. Sama Ricardo Salampesi saya waktu itu main di belakang. Sama Yo Jae-hoon kipernya. Yang Jajang gak main. Iya. Ya Ada orang, ada orang. Saya kira masih ada orang. Oh yang abang yang juara. Jajang bener sama Jajang. Iya bener kan? Ya. Febri Hamzah masih ya. Striker Febri yang Hamzah striker. tinggi-tinggi ya. Ya. Betul. Oh, Ricardo datang terus 2016-nya setelah turnamen itu main TSC bareng Borneo. Ya main lanjut TSC. Habis itu kontrak untuk lanjut main di TSC. Kalau Jajang kan di sana ceritanya banyak main bang di Samarinda. Nah abang di Samarinda main-main juga. Main. Karena memang, oh Jalan main yang apa nih? Jalan-jalan. Aduh. Jangan jebak. Jangan jebak. Suka jebak orang ini orang. Saya udah jawab main aja lagi. Iya, udah jawab main dia udah mulutnya udah begitu-begitu. Jangan jebak, masa waktu sama Rinda sering keluar-keluar tidak. Kalau saya sih enggak bang. Jadi ketika saya udah menikah saya mutusin emang saya udah Selesai. udah bukannya selesai, sudah agak mengurangi. Ya. Kalau itu sejujurnya ya, sejujurnya. Tuhan menutup aib. Lama-lama ya orang takut datang podcast ini. Enggak. Gara-gara Anda nih. Jadi buka-buka aib semua nih. Iya, ini orang dia ini sebenarnya melempar begitu supaya orang lupa kalau dia itu juga lebih parah. Lebih parah. Oh iya. Terus di Samarinda, Borneo itu Borneo kan? Bukan Persisam ya? Borneo. Ya, Borneo. udah jadi Borneo. Kan 2015 berarti. Ya 2015 betul. Ya.
16 udah Borneo. Habis itu pindah ke Habis itu dari Borneo 2000. ini udah mulai di satu Borneo, musim semua nih. 2000 di Borneo 3 tahun saya. 3 tahun. Terakhir ini 3 tahun yang Di Borneo. ini. Di Borneo 3 tahun sampai Langsung Bali. 2018 terus langsung Bali. Bali ini siapa yang ajak di usia udah 38 tahun tim ini mau jadi juara. Gak masuk akal sebenarnya. Siapa yang ajak waktu itu? Wah ini ceritanya bagus juga nih. Bagus. Jadi saya ingat waktu itu saya emang gak ada kepikiran gitu. Jadi waktu kontrak saya selesai sama Borneo, saya ketemu sama bos Nabil di Kemang waktu itu. Ya. Memang saya mau nanya kejelasan kontrak saya untuk musim depan nih kayak gimana gitu bos. Tapi memang bos waktu itu menawarkan saya untuk jadi asisten pelatih. Dia kasih opsi saya udah gak dipertahanin sebagai pemain. Tapi dia kasih opsi kasih saya pilihan untuk saya jadi pelatih asisten. Gitu. Karena memang saya waktu itu udah punya lisensi C, AFC, saya udah punya C. Umur juga 37, 38. 37, 36. Oh 36 masuk 37 ya. Tapi saya bilang bos saya masih mau main sama dia. Bos saya masih mau main. Saya bilang saya terima kasih sama dia udah kasih pilihan untuk jadi asisten. Tapi saya masih mau main. Ya udah gak apa-apa saya cari tantangan baru depan gitu. Oke. Karena saya lagi di rumah gini lagi santai-santai. Saya ingat saya lagi di rumah mertua saya. Istri saya tapi lagi di rumah saya gitu. Tukaran nih. Iya istri saya lagi di rumah saya. Ini mungkin maksudnya mertua datang ya mana yang anak saya ya. Anak saya yang cewek apa yang cowok nih ketukar nih. Saya lagi main ke rumah mertua saya gitu sendiri. Saya dapat telepon dari istri saya bahwa ada Pak Yabes telepon gitu. Yabes Roni. Yabes bukan. Ya dia juga udah asisten pemilik loh. Kan pakai Pak ini. Udah asisten pemilik dia loh. Legend itu. Punya saham juga dia. Saham itu loh. Jadi istri saya bilang di teleponnya dia ada yang telepon ke HP dia atas nama Pak Yabes mau telepon saya gitu. Ya udah akhirnya udah kalau gitu saya pulang. Saya pulang ke rumah. Saya kontak lah dia gitu. Saya kontak Pak Yabes. Rupanya dia dapat nomor telepon saya dari kalau nggak salah dari Aditya Harlan. Tapi Aditya Harlan itu kasihnya malah karena memang waktu itu nomor istri saya sama nomor saya itu cuma beda 1 nomor. Jadi ketukar. Iya, cuma Kapal. Ya mungkin dia ketukar atau gitu. Imut-imut namanya. Sangar lapangan nomor kapal. Cangkir kapal. Sendal kapal. Ya. Baju juga lagi. Baju juga. Oke. Ini nih pria-pria sangar di wajah. Tetapi hati Hello Kitty. Aduh. Teleponnya ke istri ya Bes? Iya teleponnya ke istri. Itu mungkin saya juga gak tahu juga Adit gak bisa telepon saya. Jadi mungkin dia kasih nomor istri. Jadi Pak Yabes ngubungin saya pakai ke nomor istri saya. Akhirnya saya telepon balik gitu ke nomor dia. Ya udah saya mulai kontakan. Jadi memang dia dapat rekomendasi dari Teko. Dari pelatih yang baru. Gitu. Dia dapat rekomendasi dari pelatih yang baru. Dari Teko. Nah, saya juga sebenarnya belum pernah ada kenal sama Teko sebelumnya. Ya. Teko pantau di mana? Ya mungkin Teko pantau dari pertandingan ke pertandingan aja gitu. Karena sebelumnya dia di Persija kan. Betul. Dari Persija mungkin dia pantau dari pertandingan Persija lawan Borneo gitu Bang. Saya lawan Borneo kan saya ingat di Jakarta saya kartu merah malah. Terus lawan ya memang yang waktu kita main di home saya main penuh gitu. Tapi kalah juga waktu itu lawan Borneo kita kalah juga atau seri gitu saya lupa. Rupanya direkomendasiin sama Teko untuk salah satu rekrutannya, salah satunya menurut Teko orang pertama yang dia kasih nama di Bali United untuk direkrut musim baru itu nomor 1 saya. Gitu. Jadi langsung merasa ada kepercayaan pelatih full nih. Iya. Oke. Gitu. Jadi itulah itu kenapa saya bisa masuk. Saya juga sebenarnya nggak nyangka. Kenapa tim sebesar Bali United ini udah jadi tim besar kan dia sekarang. pengen juara loh di musim itu kan. Tim yang bisa dibilang tim kaya gitu. Kok bisa tim ini? Mau saya gitu nggak mungkin lah bisa ada tim Bali United ini nggak mungkin lah nih mau sama saya juga nggak percaya gitu. Tapi karena pelatih rekomendasi nama saya akhirnya saya bisa ke Bali United. Akhirnya ambil lah itu. Ya yang ambil saya nggak ada pilihan juga waktu itu. Karena memang saya nggak ada pilihan. Kalau dari ini sih jawaban Teko kalau ditanya kenapa sih suka maksudnya kayak Leonardo 36 tahun diambil gitu. Maman Abdurrahman waktu itu ketika juara masih dipakai. Iya.
Teko tuh berpikiran pemain-pemain dengan usia kayak 36 kayak Bang Leonard, kayak Maman itu udah di level matang katanya. Kecuali kalau dia mau ngambil usia 27 tuh masih kadang bagus main pertandingan ini, kadang turun, kadang bagus turun. Jadi tanggung katanya. Gue mendingan muda-muda sekalian, tua-tua sekalian gitu. Matang-matang banget gitu. Dia udah tahu cara ngambil bola, dia udah tahu cara tensi tinggi katanya gitu kalau kata Teko. Alasannya kenapa kan Bali waktu itu hampir dikatakan tim tua Bang. Betul. Ketika juara itu. Ya. Jadi memang Bukan tim muda gitu. Ya, pelatih ini suka dengan pemain-pemain tua ya. Iya. Yang sudah matang bagi dia, yang Iya, sudah matang secara pengalaman, pemahaman dan sebagainya itu udah nggak akan salah ambil. Oh iya. Nggak akan salah ambil keputusan ketika bermain gitu. Dan menjadi pemain inti loh di Bali United. Betul, puji Tuhan Bang. Banyak sekali pertandingannya Abang Leo waktu itu di Bali. Sehingga jadi di juara yang pertama Ya. juga pemain intinya di belakang Leonardo Pamahu. Iya. Di yang kedua juga Leonardo Pamahu. Sebenarnya kalau perhatiin satu pemain kalau Teko juara waktu 2017 waktu Persija ke Bali tuh, satu pemain dalam tanda kutip pemain senior banget, satu lagi pemain Brazil di itunya di belakang. Iya, waktu itu duet sama siapa ya musim pertama? William Pacheco. William Pacheco. Pacheco. Kalau di Persija kan Jamerson. Iya. Betul. Gitu. Jadi polanya pakai itu. Kayaknya dia masih menggunakan formula ini masih yang terbaik di Indonesia gitu. Oh. Kalau pemain tua tuh katanya nggak akan salah mengambil keputusan kan kadang kita dapat bola nih. Kalau pemain muda kan aduh gue oper apa gue dribbling ya masih ada mikir gitu. Kalau kayak Bang Leonard kan udah pengalaman tinggi udah tahu udah passing. Iya. Dan itu juga lagi-lagi nih terlahir lagi sebagai seorang pemain muda gitu. Itu reborn banget itu di Bali. Reborn banget itu. Juara, coy. Gak masuk akal loh. Itu gak masuk akal. Berbeda secara penampilan ya. Penampilan, ketenangan jauh sekali dengan bahkan di Borneo ya. Ya. Melihat Abang Leo di Bali berapa musim terakhir ini kayak lah ini orang dari mana aja ya gitu. Kita soalnya saya menyangka bahkan Bang Leo tuh sudah habis Bang setelah di Borneo tuh udah habis Iya nih, maksudnya gitu. kayak Gak muncul mungkin lagi bahkan beberapa kali justru membackup atau mengcover teman-teman yang lain gitu loh di sisi kiri. Terus Pacheco di tengah kalau hilang posisi Abang yang dan ketenangannya itu double walaupun sesekali meledak juga. Beberapa kali yang saya nonton masih meledak tapi itu kan menjadi apa ya menjadi api buat teman-teman yang lain. Betul. Kan? Nah itu kenapa tuh bisa rebound lagi tuh? Ya kalau saya bisa bilang sih ya ini anugerah Tuhan aja Bang gitu. Anugerah Tuhan aja saya bisa ada di posisi itu. Saya ngerasa juga waktu pertama saya datang ke Bali yang tadi saya bilang, saya ngerasa saya nggak jujur aja saya nggak nyangka saya bisa ke tim sebagus Bali United gitu. Jadi ketika saya ada di situ, ya ini benar-benar kayak satu anugerah dari Tuhan yang luar biasa gitu buat saya gitu. Jadi dan juga waktu itu Bali United bukan saya gitu Bang, Bali United ya itu teman-teman saya yang lain. Menurut saya teman-teman saya yang lain mereka yang lebih top dari saya gitu. Saya cuma jadi menurut saya mereka yang buat saya jadi bagus. Oh Gitu. justru Mereka yang buat saya jadi lebih tenang. support Gitu. system ya. Kayak saya bisa bilang nomor satu di back kiri ada Ricky Fajir. Menurut saya ini back terbaik banget gitu. Ya. Dua Pacheco di tengah tandem saya orang tenang, orang yang saya bilang saya anggap dia pemain belakang yang ya santai gitu karena di kehidupan di luarnya juga kayak orang santai aja. Terus di tengah saya ada Bruanori yang selalu kasih saya pilihan. Iya. Jadi 3 orang ini menurut saya ini yang buat saya tenang jujur aja gitu. Di dalam pertandingan kalau mungkin saya sendiri saya bukan pemain bagus-bagus amat Bang. Abang kan tahu saya prestasi saya juga biasa-biasa aja. Saya bukan pemain-pemain yang wah gitu. Dari dulu saya bukan langganan tim nasional. Kalau saya dapat hari ini ya itu karena anugerah Tuhan aja saya bilang. Gitu. Kalau di Bali United saya anggap ya itu teman-teman saya yang bagus, teman-teman saya yang buat saya jadi bagus, bukan sayanya. Akhirnya terlahir kembali karena situasi di sekitar itu bagus. Iya, dan juga pelatih mau percaya sama saya. Iya. Itu ya. Kalau saya bisa tahu gitu, ini siapa yang rekomendasiin gue pertama kali? Ini siapa? Saya tahu akhirnya pelatih saya rekomendasiin saya. Berarti dia percaya Dan sama saya. belum pernah bermain sebelumnya Pak sama-sama ya. Berarti saya anggap dia percaya dong sama saya. Ya udah tugas saya dalam hati saya cuma mau bayar aja nih orang-orang yang udah percaya sama saya. Saya mau bayar aja nih dengan permainan saya yang ya udah all out aja lah buat tim ini gitu. Anak-anak yang baru mungkin nonton baru tumbuh ya SMP, SMA. Terus nonton apalagi Bali baru sekitar tahunnya 2015 kan.
klub ini ya, Iya. berdiri 2015 gitu. Yang lain-lain ini kalau nonton masih bocil-bocil SMP SMA lihat, wah pemain baru nih. Iya. Padahal tidak tahu dari 2002. Coy, udah dari final Copa di Samsung udah ada anjir. Belum tahu. Udah bikin darah kaki orang berapa banyak. Udah sikut kepala orang berapa banyak. Bang, tapi gimana akhirnya abang menjadi juara Liga Indonesia itu? Abang sendiri gimana saat itu? Setelah banyak klub tuh. Setelah abang melanglang buana, akhirnya abang juara di balik usia udah gak muda lagi bang. Ya itu bang, aduh puji Tuhan banget bang. Itu juga saya ya saya bilang lagi saya benar-benar gak nyangka setiap hari itu saya bisa jadi juara. Gitu karena saya ingat terakhir tuh saya di Borneo kita sama pelatih sama Dejan. Dia tuh selalu bilang kalau di meeting apa yang kamu tinggalin buat anak-anak kamu gitu. Cerita apa yang kamu tinggalin kalau kamu selesai main bola, apa yang kamu tinggalin buat, kalau dia lagi memotivasi kita ya Dejan ya. Jadi ketika udah sampai di titik saya jadi juara, wih ini rupa rasanya nih. Dan bukan saya satu kali, 2 kali. Iya, ini yang, oh ini cerita ini yang bakal saya tinggalin nih buat anak-anak saya nanti. Gitu. Ini yang nanti ya buat legacy saya gitu, walaupun mungkin dia gak jadi pemain bola, dia mungkin bisa ambil inspirasi itu ketika di rumah ada foto saya sama dia waktu kita angkat piala sama-sama. Ya mungkin itu yang bisa jadi inspirasi dia bahwa dia juga bisa ngerasain nih, dia bisa jadi juara nantinya. Karena lu inget papa lu juga dulu juara. Kalau gue juara, bisa juara, gak ada yang gak mungkin lu juga bisa jadi juara gitu. Mungkin cuma cerita itu aja yang saya bisa sampaikan nanti. Buat Setelah dia. sekian lama karir Iya ini setelah ya. sekian lama karir. Karena saya ingat juga waktu itu Pak Peter tuh di meeting waktu kita mau pertandingan krusial waktu itu kalau gak salah lawan Persipura di Surabaya. Di Deltras, di Stadion Deltras, dia bilang juga ke kita, ayo kapan lagi kalau kalian mau jadi juara? Leo kamu udah pernah ngerasain juara? Gitu dia tanya sama kita semua satu-satu pemain di meeting tuh. Supaya kita tampil all out gitu di pertandingan. Karena kita nih juara udah dikit lagi nih gitu. Kita harus jadi juara. Jadi mungkin itu motivasi itu yang kita ambil sampai kita bisa jadi juara gitu bang. Sebelumnya pas di Borneo nih bang, sebelum abang gabung Bali, itu sudah menghilangkan itu gak? Kayaknya gue di Liga Indonesia gak akan pernah juara deh. Seperti itu gak sih? Saya gak pernah bang hilang kepercayaan saya untuk saya satu hari bisa jadi juara gitu. Nggak pernah Selama dikubur, saya kan? masih main bola saya gak pernah yang namanya hilang kepercayaan saya. Setiap tahun memulai saya jadi juara, saya bisa jadi juara. Selalu ada Saya gitu bisa- loh, oke. Selalu ada itu di dalam target Akhirnya saya, selalu muncul. ada di dalam doa awal tahun saya itu selalu pasti ada. Gak mungkin gak. Oke. Oke. Terakhir nih coach sebelum ke Ultimate Team. Apa tuh? Saya mau tanya mau main bola sampai usia berapa? Ada target atau ada Aduh, ini pertanyaan. kalau waktu itu Bos Nabil bilang jadi asisten kan bilang aduh saya masih pengen main bola nih. Tapi apakah memang ada target khusus gitu usia berapa atau sampai apa? Waktu itu memang saya target khusus saya umur 40 tahun bang. Ini dong sekarang. Iya. Puji Tuhan udah bawa saya sampai di umur 40. Saya udah ada di sini gitu. Memang ada target yang pribadi saya belum tercapai nih gitu bang. Ada target pribadi saya yang sekarang nih saya mau punya dulu sebelum saya pensiun gitu. Apa Bang. tuh? Jadi saya pengen punya lisensi A dulu. Oke. Baru pensiun. Baru saya pensiun gitu. Sekarang B. Sekarang saya udah punya B gitu. Oke. Baru saya pengen punya A, baru saya pengen pensiun gitu main bola. Tapi memang jujur aja saya lagi ada di persimpangan jalan. Antara saya mau pensiun atau saya mau terus berkarir. Gitu. Oke. Karena saya mau lanjutin 1 tahun lagi saya main bola. Entah itu di Liga 1 atau di Liga 2. Nah itu memang Sekarang ini kontrak sampai kapan? sampai akhir musim. Bareng PSS ya? Gitu bareng PSS. Iya maksudnya 1 musim Ya, aja tuh. sampai 1 musim aja. Jadi itu memang jujur bang, itu memang lagi jadi pemikiran apa itu hal yang saya pikirin. Gitu. Oke. Mungkin itu keputusan terbesar yang akan saya buat gitu dalam tahun ini gitu ya. Tapi hasrat masih ada ya untuk terus bermain Hasrat bola. untuk bermain saya masih ada gitu bang. Untuk kasih yang terbaik saya masih ada gitu. Ketika saya tanya juga sama teman-teman junior saya, sama teman-teman pelatih gitu. Saya tanya kan karena dia yang sama saya setiap hari. Menurut mereka saya masih mampu gak gitu. Saya mau jawaban jujur dari mereka gitu. Mereka bilang saya masih mampu gitu. Tapi ya saya juga kan merasakan hal-hal yang di tubuh saya rasain gitu. Iya, 40 tahun. Itu yang makanya memang saya lagi memikirkan benar-benar ya semoga di akhir musim nanti saya bisa buat keputusan yang benar lah gitu bang.
Berarti keputusannya akhir musim ini ya. Iya. Mau tambah 1 tahun sambil tunggu A Iya. atau stop dan pensiun. kejar A. Iya. Oke, kita tunggu ya. Tambah 1 tahun cari klub yang mau bayarin lisensi A. The best. Menurut coach ya. Iyalah. Nah, kami kebetulan ada agensi. Aku mana? Lu jangan aneh-aneh lagi. Udah. Agen, kita juga punya klub. Kita sudah, Lu mau nyangin Bang Muli ya? nanti kan kita kerjasama Bang Muli. Kita mau ada kerjasama, kita ini agen. Iya bang. Belum apa-apa lagi. Kita baru punya 2 pemain. Berarti MOU dulu nih kita nyari nih. Oh boleh abis ini. Setiap pemain lu kasih agensi kacau banget. Persipan Pandeglang mau tampuk. Hah? Mau. Nah, langsung deal. Dia punya klub. Persipan Pandeglang. Langsung kita selamat. Tahun depan Leo Tupawahu bermain di Persipan Pandeglang. Oke, sudah selamat ya. Berarti DP-nya sebentar nih. Saya kan agen. Dia pemilik klub. Saya yang tagih. Oke. Bang Leo. Bang Leo, kita masuk ke Ultimate Team. Siapa? Di mana kita mau minta untuk Bang Leo untuk tentukan 11 pemain favorit Bang Leo Oke bang. di Liga Indonesia. Siap. Ya. Sepanjang masa, terserah. Siap. Oke, di bagaimana formasi Bang 4-3-3? Harus dengan alasannya atau gimana nih? Tidak bebas saja. Atau langsung gitu aja? Iya, kalau ada yang kita rasa aneh baru kita tanya. aja. Oke, siap. Langsung aja pemainnya siapa aja. Siap Om. Oke. Formasi 4-3-3? Formasi saya lagi suka sekarang formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1 tadi. Nah, Nice. sip. 4-2-3-1. Ya. Sip. Oke, di penjaga gawang ada siapa Bang Leo? Di penjaga gawang ada Nade Wargawinata. Nadeo Argawinata. Iya. Bang Leo tuh sempet ngelihat Anadeo ini ya, berarti di Borneo, sempet waktu sama Rido ya. Betul. Waktu dia Ya, sama naik saya. ganti Ya. Rido ya. Betul. Itu oke ya saat itu Borneo perkembangan itu bikin Ya, kipernya ya. lumayan pesat. Ya karena memang juga dapat pelatih yang bagus waktu itu. Pasos Luizinho Pazos. Jadi mereka develop bagus lah. Rido naik, abis Rido keluar masih ada Nadeo. Betul. Sekarang Gianluca. Ya. Oke, di bek kanan. Bek kanan. Bek kanan kok saya bisa lupa. Waduh. Siapa tuh? Ismet Sopian. Ismet Ismet Sofian. Sofia. Best. Pak Haji. Pak Haji. Defender. Dia Bek juga kanan terbaik. ini ya kemungkinan akan promosi juga nih Iya. bersama Bekasi FC. Keren. Keren. Center back Pierre Jangka. Pierre Jangka. 2 Piala Dunia. Jangka. Center back satu lagi, mau nama sendiri juga boleh. Enggak bang. Narsis banget. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tadi orang ini juga masukin namanya sendiri. Baru masukin. Jadi aman. Ini nama-nama yang, ini pasti nama ini abang tahu. Biasa sering disebut. ini orang. Oke, Oke. siapa tuh? Hamka Hamzah. Hamka Hamzah. 2-3. Iya. Nah, ini kalau back 2 begini enggak main to main marking, Bos. Iya. Oh ini, ini zonal semua. Kita mudahin dikit diedit. Kalau di PS2 dulu kan bisa diedit umurnya. Bisa, Jadi bisa. mainnya lebih agresif ya kan. Back kiri. Ricky Fajrin. Ricky Fajrin. Fajrin. Terbaik. Yes. Kiri terbaik Indonesia. Tapi sayang. Tidak pernah Nggak masuk. dipanggil timnas sekarang. Oh iya. Ya nanti kali kalau udah ganti pelatih ya. Mungkin Coach Teko pelatihnya timnas mungkin. Ya Jelas, masuk ya. Ricky. Bang Fajrin tuh bagus di kiri, bagus di tengah. Oh kiri bang. Full back kiri berarti? Iya. Ah, Full back kiri. siap. Oke. Central Central Milan nanti pelatihnya dia masuk lagi. Central midfield. Central midfield. Banyak tuh di DM dulu deh bang. Defender DM, midfield dulu deh. Boleh. Berwanuri. Brawanori. Ya. Top. Nuri. Nah, Yang cocok main di situ sekarang mungkin ada Kadek Agung tuh. Kadek. Dia juga seneng dia. Agung. Ya. Bang, tar dulu ini Brawanori atau Esteban Guelan, Bang? Abang kan pernah main sama dua-duanya nih. Oh Berwanuri bang. Brawanori. Iya. Nuri bagus sih. Iya. Oh, iya, bagus. Sergio Busquets. Bos. Betul. Nomor 10, Bang. Attacking midfield. Paulo Sergio. Paulo Sergio. Maestro. Paulo Sergio. Ini back to backnya bareng ya berarti ya di Bali ya. Sayap kanan. Sayap kanan Terence Puhiri. Terence Muhiri. Ya. Nah ini juga. Gak bisa nulis. Back kiri. Memang. Gak ada di sini yang bagus nulis. Stefano. Lillipali. Tidak masuk timnas juga. Iya sayang banget. Iya. Fisiknya jelek.
Iya. Ya saya tahu dia di Bali jelek, larinya di belakang saya soalnya. Alasan Enggak dari bohong. STY juga Wah, kemarin kasih alasan seperti Iya. itu. Ini pemain Iya. bagus, cuma saya butuh fisik yang Iya. Tahu saya dia lari dia paling depan kalau latihan fisik di Bali. siapa? Si Stefano. Iya. Bukan mungkin maksud Sintayong bertahan sampai menit berapa gitu menit dalam intensitas yang tinggi Iya, iya. menurut dia ya, itu Iya, iya. menurut dia. Kita nggak tahu Bebas, juga bebas. mungkin. Penyerang nomor 9. Noah Lamsah. Noh Alam Salong. Oh, Along. The best ini ya. Nah, satu super sub. Super Sub 1. Wah, ini nih Amiruddin. Ahmad Ahmad Amiruddin. Amiruddin. Ahmad Amiruddin. PSM. Joker. Dulu yang jadi back kiri siapa ya? Dari striker terus dipindah jadi back kiri. Tuh, siapa ya? Ahmad Amiruddin kan? Bukan back kali wingback kali. Iya Pernah kan? dia? Amiruddin. Back kiri ya? Dipindah jadi back kiri. Oleh pelatih. Terus bingung dia main. Sekarang di PSM ya Dan? Sekarang asisten PSM. Iya, Kemarin asisten Borneo ya. Pelatih. Pelatih. Pelatih Dari sekian banyak pelatih yang Teko. pernah. Stefano Teko. Cugura. Iya. Teko. Oke, kapten dari tim ini. Kapten, oke lah, Jangka. Biar Jan. Biar jangka. Oke. Jos ini. Bagus. Wah, Orang Nori di belakang, Paulo Sergio di depan deh. Along siap sambut lah kalau kayak begini. Tapi kan ini kan 9 pemain 10 pemain. Kenapa? Along ribut tuh. Pukul ya. Oke. Nyikut dia nyikut. Ikut. Jadi sini siapa? Persela. Efek Januar. Efek. Oke, itulah dia ultimate team dari kakak Leonardo Pamau. Yeay. Kita juga sudah kasih tahu Sobat Sporty bahwa Kakak Leo mau kesini dan kita akan ada pertanyaan langsung dari Sobat Sporty. Jadi mereka langsung menghubungi kita untuk menanyakan pertanyaan mereka ke kakak Leo. Oke. Oke, yang pertama ada siapa nih? Halo, Nah, ini dia. Passwordnya? Nah ini. Bos, diputar bos. podcast terbaik di Indonesia passwordnya. Bagus. Landscape dulu, Di landscape. landscape dulu kita pusing di sini tolong. Oke. Sudah. Enggak. Menurut Anda yang sudah tidak terputar di sini. Nah, Mantap. Oke, dengan siapa di sana? Muhammad Roni Oke, dari mana asalnya? dari Tangerang. Oke, Tangerang. Mau bertanya apa ke kakak Leonardo Pamau? Kakak Leo, saya mau bertanya. Ya bangku. Kebetulan Kakak Leo berasal dari Maluku, Ambon. Nah, pertanyaannya pertama, kira-kira siapa pemain muda asal Maluku atau Ambon yang sekarang menonjol di Liga 1 Indonesia? Oke. Oke. Dan kedua, harapan dan motivasinya untuk pemain-pemain muda asal Maluku untuk berkiprah di sepak bola Indonesia. Oke. Kakak Roni orang Maluku. Tangerang. Orang Tangerang, tapi suka dengan Oh, saya kira. Maluku. Saya kira. Oke, siap. Terima kasih Roni. Thank you abangku. Sama-sama. Abang Roni. Ya. Salam sehat selalu abangku. Nah itu, siapa pemain Maluku yang muda Maluku yang sekarang ini lagi potensial. potensial? Kalau jujur pemain mudanya saya nggak begitu tahu gitu. Iya. Tapi kalau pemain-pemain Maluku yang mungkin masih bisa berprestasi lebih lagi kayak Alwi Slamet, Oke. terus kayak Semima itu kan masih bisa terbilang muda kan, Sidik masih di bawah Saimima. 30 kan. Aku pikir itu pemain-pemain yang bisa jadi pemain-pemain top lah di Indonesia, pemain-pemain yang bagus di Indonesia gitu. Alwi Slamet sama Sidik Semima gitu. Kalau ini Tuleu gak sih? Maluku gak sih? Theo Numberi. Papua. Theo Numberi Papua. Iya. Itu juga bagus tuh. Bagus serius. Oke. Pertanyaan keduanya tadi apa? Apa harapan? Harapannya untuk buat anak-anak pemain Maluku. Maluku dan Ambon. Ya harapannya sih pasti yang terbaik karena itu kan tanah kelahiran orang tua saya. Iya. Jadi pasti kayak sekarang saya lihat ada tim Malut, Persimalut, terus juga ada Di Maluku Maluku FC Utara kalau nggak ya. salah. Ada Maluku FC juga yang lagi berkiprah di Liga 3. Iya. Saya harap mereka bisa berprestasi lebih, mereka bisa ada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Yang pasti saya harap banyak pemain-pemain lagi yang lebih bagus lagi yang keluar dari Maluku dan bisa bermain mungkin untuk tim nasional atau bahkan mungkin bermain di luar negeri.
Itu sih harapan saya. Semoga lisensi A nanti jadi pelatih tim dari Tim nasional. Maluku, Kakak Leo. Enggak tim nasional sama tim Piala Dunia. Oh iya. Oke, amin. Tidak mau tim Maluku. Mau juga dong. Awas dapat sumpah. Iya. Mau juga dong. Oke, selanjutnya ada dari siapa? Halo? Siapa di sana? Halo. Halo, Iya, passwordnya. halo abang. Iya, Halo, passwordnya. Bang. Passwordnya. Passwordnya Bang Mamat, Bang Mamat Sporty. Tidak begitu, tidak begitu. Tidak begitu. Passwordnya Sport 77. Apa? Sport 77 makin mantap. Tidak begitu. Podcast apa gitu? Podcast paling apa? Podcast paling terbaik di atas paling terbaik. Top dunia. Boleh. Itu baru keren abangku. Oke. Bal, mau Dengan nanya apa, Bal? siapa di sana? Siapa tuh namanya? Muhammad Saya Iqbal. Muhammad Iqbal Di mana? dari Cengkareng, Jakarta. Tangerang lagi nih. Gimana nih udara untuk pesawat landing aman di sana? Aman banget Bang Mamat di Aman ya? sana. mantap Cerah ya, sekali. cerah ya. Oke, mau tanya apa buat Cerah Kakak Leo? Untuk Kaleo sebagai pemain dalam tanda petik sudah waktunya, usia sudah menua ya, dalam tanda petik udah nggak muda lagi. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi sedang berusaha dalam dunia sepak bola? Apakah ada nggak sih kayak misalkan kayak udah main bola terus nih dari akademi terus gitu, tapi kayak nggak ke up terus, tapi pasti ada titik bosannya kan. Nah kalau di titik bosannya itu motivasinya apa, terus hingga sampai sekarang itu apa sih, di titik apa sampai Kaleo ini sampai bisa bertahan di Liga 1 gitu aja sih. Oke. Oke, terima Thank kasih you, Iqbal. Iya Kak, siap. Siap. Abang Leo, itu pertanyaan tadi yang lagi di akademi terus mau berjuang ke atas, terus struggling, mungkin sudah dapat kontrak pro tapi cadangan. Kayak abang kan sudah melalui fase-fase ini dulu kan, sampai pindah ke futsal sampai macam-macam lah. Purwodadi. Iya, tapi bisa sabar saja. Itu apa motivasi buat yang sekarang ini lagi ada di Fase itu. proses itu? Ya, bagus banget pertanyaannya dari si Iqbal. Jadi kalau saya berkaca dari diri saya sendiri, ya mungkin ini jawaban ini udah banyak didengar juga, mungkin kedengeran juga kayak, ini aja jawabannya gitu. Tapi yang saya jalanin, yaitu jangan pernah bosen gitu. Memang pasti ada di titik bosen itu. Nomor satu, kalian harus punya target setiap tahun, supaya apa yang jadi target itu yang kita kejar terus. Memang akan banyak mengalami yang namanya naik turunnya prestasi atau kehidupan itu, ya itu udah normal, udah sewajarnya. Tapi saya setiap tahun gak pernah bosen untuk kejar apa yang saya targetin setiap tahun, apa yang saya targetin setiap hari. Kayak contoh gitu, saya mau jadi juara. Ya udah, itu aja yang saya kejar. Walaupun memang kadang-kadang datang masa-masanya untuk bosen, untuk pengen nyerah. Tapi saya gak pernah bosen. Berusaha terus, kejar terus. Ya kalau orang bilang, taruhlah mimpimu gitu setinggi langit gitu. Iya, itu yang memang kita harus kejar terus, harus kita gapai terus. Kalau belum dapet ya jangan berhenti. Gitu. Jadi jangan pernah bosen, jangan pernah stop, jangan pernah menyerah. Ya kata-kata itu yang ya emang kedengerannya kayak bosen ini mulu klise ya kan ini terus. Tapi itu yang saya jalanin setiap hari. Selalu memiliki gairah atau passion untuk kalau mau jadi pemain yang lebih bagus setiap hari. Gitu. Mau jadi juara. Ketika udah mau jadi juara, jangan berhenti jadi juara lagi. Ya kayak Messi aja bisa punya 6 Ballon d'Or, kenapa dia berhenti waktu di 1? Kan dia gak berhenti di 1. Dia berhenti di 6 mungkin karena emang dia udah ada yang lebih baik lagi, bukannya karena dia gak mau berhenti. Gitu. Kalau dia sekarang bisa dapetin yang keberapa, ke-9 mungkin Ballon d'Or, ya mungkin dia mau aja. Tapi ya dia berhenti mungkin karena ya ada yang lebih bagus dari dia sekarang. Gitu. Jadi ada yang bilang jangan berhenti kalau jangan stop kalau kita sudah aku lupa tuh quote-nya gitu. Kalau kita sudah sampai di tujuan. Jadi berhentilah kalau misalnya ya memang
Sudah waktunya. Udah waktunya ada berhenti aja gitu. Sabar kuncinya ya. Iya kunci sabar aja. Berusaha tetap pasang target itu. Oke. Oke, ada lagi? Satu ada? lagi, oke. Siapa di sana? Halo. 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 Oke, kita password. next saja. Next saja kita langsung next saja. Oke, Kakak Leo terima kasih banyak sudah datang ke sini. Jangan Semoga dong. Serius. Luwak white coffee. Menanya. Woi, tidak ada sponsor itu ya? Enggak ada, maaf. Tidak ada. Sekarang begini aja, Kakak Leo yang tanya ke dia. Halo, password. Ya, oke. Luwak white coffee bikin mamat ganteng. Bang ketawa bang. Bang apa? Iya, masa luang white coffee. Tidak ada sponsor di sini, masa sebut-sebut begitu. Berarti besok ada nih bang. Berarti mau ada nih. Iya. Sorry. Dengan siapa nih? Dengan siapa? Dengan Fahmi, Om. Fahmi di mana? Di Depok. Warga Depok. Om. Halo? Depok. Apa? Oh, oke. Ya, apa pertanyaannya? Binatang. Ya, pertanyaannya. Jika berkesempatan bermain di luar negeri, apakah ingin bermain untuk klub kebanggaan? Yaitu misal klub kesenangannya Om Leo nih, AC Milan kah Ya, atau oke. apakah? Oke, sudah cukup sekian. Terima kasih. Tutup. Oke, Bang Leo. Ada klub kesukaan tidak di luar negeri? Ada Cemilan. AC Milan. AC Milan. Oh, suka Milan ya? Iya. Nah, kalau punya kesempatan Ya. dalam hidup kan kayak kebalik kan, kita tidak tahu, tiba-tiba ada tawaran kebalik. Siapa tahu di usia ini ada tawaran ke luar negeri Ya. atau jadi asisten atau apa? Ya. Apakah pengen? Pasti. Dulu Kalau juga ada- kalau ada tawaran gimana dulu? Ya kalau ada tawaran dari AC Milan kenapa enggak saya ambil bang. Pasti bang. Selain AC Milan lah. Ya pasti bang. Yang realistis lah Ini, di Asia. Tokyo atau- Verde Pak. misalnya Mau Tokyo pasti, Verde. Bang. Pasti hajar ya. Dulu Pasti pun aja. begitu ya kalau ada tawaran. Iya. Oke. Berarti terabas apa saja Terabas, yang ada. Terabas. Gokil sih, gokil. Ya. Oke. Sip. Cukup Coach Ripan, kita terima kasih buat Sangat terima kasih. Leo sudah Saya mau juga terima mampir kasih ke udah sini. diundang di podcast 77. Ya, ngobrol-ngobrol dengan seorang pemain yang kita tidak mungkin lupa. Iya. Serius, namanya dari dulu selalu ada. Kalau tidak kontroversi ya prestasi ya. Macam-macam lah. Iya, sudah melalang buana dari dulu gitu. Luar biasa, terima kasih banyak Kakak sudah hadir ke sini. Sebelum pulang kita ada punya hadiah. Wis, mantap. Nah. Gokil. Ini kita baca dulu Abang Leo. Oke, Bang. Apa tuh? Ini dia. 32 Indonesia Leonard Tupamahu Persija. Futsal sampai final. Kasih keras. Menyala tak bakar. Bali United 2 bintang. Abang-abangan 100. Forever young. Selalu muda. Wah, Wis, ini yang gokil terakhir ya. nih. Forever yang ini. Selalu forever young. I want to live forever young. Aduh. Silakan Bang Leo Oke, tanda tangan. tanda tangan dulu. Di mana nih bang? Bebas. Bebas. Forever young. Lagunya siapa ya? Ebitri ya? Bukan. Beatles. Beatles. Nggak salah. Salah juga. Forever young. Siap, wah Oke. lengkap sudah. Terima kasih banyak. Ada Bang Hamka, ada Bang Leo, ada. Emang Beatles itu? bukan. Saya juga tidak tahu. Saya juga nggak tahu. Bondan ya, Bondan. Bondan Brokozo. Oke, Kakak Leo sehat selalu. Terima kasih bang, sama-sama buat awal juga semuanya. Kebahagiaan, semoga di akhir musim nanti tidak bingung lagi. Amin. Sudah ada jalannya, Amin. sudah ada takdirnya, tinggal lalu sih. Salam Sehat-sehat yang penting. salam buat Wahyudi Hamis ya di PSSI Tole. Oh ya, andalan. Salam juga buat teman-teman yang lain di sana. Kalau ketemu Along suruh main ke podcast ini ya. Iya, Boleh. kalau ada telepon Along, wih datang sini, ini podcast terbaik, bahkan di Singapura tidak ada yang mengalahkan podcast ini. Iya, siap. Langsung bilang gitu ke Along ya, biar Oke. dia datang. Oke, Kakak Leo terima kasih banyak. Siap, Abang. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Leonard Leonard Tupamahu. Tupamahu.